Bab 1531, Ruang Merah Tua. Terobosan Lin Ming pada awalnya menentang kehendak langit untuk mengubah hidup seseorang secara paksa. Untuk menerobos rantai dao surgawi sangatlah sulit. Meskipun landasan tubuh fana Lin Ming telah mencapai tingkat temper ini, dia masih memiliki peluang 10% untuk berhasil. Akhirnya, dia masih harus mengandalkan penyerapan esensi darah Phoenix Xiao Moxian untuk memiliki harapan untuk berhasil. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming tidak bisa mentolerir gangguan apapun. Dan Tian Mingzi melakukan hal-hal ekstrim, dia tidak ingin memberi Lin Ming kesempatan terkecil sekalipun untuk bangkit kembali. Bahkan jika dia harus sangat merusak vitalitas darahnya dan mempengaruhi kultivasinya di masa depan, dia tetap tidak akan ragu. Lin Ming, hidupmu terlalu tangguh. Anda menjadi musuh saya adalah tantangan bagi takdir saya sendiri, risiko paling berbahaya. Aku tidak akan berhenti untuk membunuhmu, hari ini adalah hari kematianmu. Sejak zaman kuno, mereka yang berani menentang individu luar biasa dengan takdir besar selalu harus menghadapi risiko yang sangat besar. Belum lagi dunia seniman bela diri, bahkan di dunia fana, para kaisar yang mendirikan kerajaannya sendiri harus menghadapi upaya pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya saat mereka mencoba menguasai dunia. Dan pada akhirnya, semua pembunuh itu akan gagal. Tian Mingzi mengoceh dengan gila-gilaan. Dia tidak hanya menggunakan teknik iblis hatinya tetapi dia juga menyerang istana surgawi Primordius pada saat yang sama, menyebabkan seluruh istana surgawi bergetar. Jika istana surgawi Primordius bergetar, hal itu pasti akan menyebabkan energi di sekitar Lin Ming menjadi kacau. Selain itu, dengan penambahan energi ilusi hantu, semua ini menyebabkan Lin Ming mengalami lebih banyak kesulitan dalam terobosannya. Hah! Mata Lin Ming memerah karena marah. Dia meraung keras saat tinjunya pecah. Petak-petak ilusi dihancurkan oleh tinjunya, tetapi ketika tinju ini mencapai diagram Dao Bintang 9, tinju itu sudah melemah secara signifikan. Akhirnya, itu hanya merobek sebagian kecil dari diagram Dao, yang bahkan tidak layak untuk disebutkan. Bukan hanya itu, diagram Dao Bintang 9 perlahan-lahan dibuat ulang. Jika Lin Ming tidak bisa merobek diagram Dao Bintang 9 maka hasilnya adalah kekalahan. Jika terobosannya gagal maka Lin Ming dan Xiao Moxian akan mati. Lin Ming, di istana surgawi Primordius, Xiao Moxian merasa cemas. Dia terus memegang tangan Lin Ming. Karena dia telah menghabiskan sumber vitalitas darahnya, wajahnya pucat seperti sedang sakit. Dia mengertakkan giginya, membuka bibirnya lebar-lebar sekali lagi untuk memberikan lebih banyak esensi darah Phoenix ke Lin Ming. Pada saat ini, lengan dan tubuh Xiao Moxian yang halus dan lembut tidak berbobot, seolah-olah dia akan jatuh ke pelukan Lin Ming kapan saja. Dalam kehampaan yang gelap, Lin Ming prihatin saat ia merasakan kekuatan murni esensi darah Phoenix Xiao Moxian memasuki dirinya. Dia sudah menghabiskan banyak esensi darahnya. Jika dia menggunakannya lagi maka kerusakannya tidak terbayangkan. Ji Xianer, jangan berikan aku energi vitalitas darahmu. Lin Ming berteriak, tapi Xiao Moxian tidak berhenti sama sekali. Lin Ming menjadi semakin cemas. Ji Xianer, bahkan jika kamu memberikanku esensi darah Phoenixmu, itu hanya akan membuat dua energi yang di dalam tubuhku mencapai keselarasan yin-yang, tapi aku sebenarnya tidak bisa memadukannya. Dengan Tian Mingzi menggangguku, aku tidak akan bisa menembus 9 bintang istana Dao seperti ini. Lin Ming terbakar karena tidak sabar, matanya melebar hingga pecah-pecah. Ada terlalu banyak beban di pundaknya namun dia tidak bisa memenuhi janjinya. Dia membenci dirinya sendiri. Dia tidak mau. Istirahatlah untukku. Lin Ming meraung keras, seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Dia membakar esensi darah gerbang kehidupan tanpa mempedulikan konsekuensinya dengan imbalan kekuatan yang hampir tidak bisa dia kendalikan. Meridian di seluruh tubuhnya mulai terkoyak. Manual Celestial Tyrant, ratusan gelombang berlapis. Tinju Lin Ming menekan dengan membakar hidupnya hingga batasnya. Serangannya menghancurkan ilusi dan menabrak diagram Dao Bintang 9, menyebabkan celah yang mengejutkan terbuka. Namun, saat Lin Ming merobek diagram Dao Bintang 9, dia bisa merasakan hantu dan ilusi yang tak terbatas membengkak dari sekelilingnya, menyerang perasaan terdalamnya. Semakin ganas serangan Lin Ming, semakin banyak energi yang dilepaskannya dan semakin emosional hatinya, sehingga lebih mudah untuk mengalami serangan balik dari iblis hatinya. Engah, Lin Ming memuntahkan seteguk darah. Penglihatannya meredup dan dia terlempar ke belakang. Kaca, ilusi 9 bintang hancur dan kesadaran Lin Ming dikeluarkan ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Seperti ini, terobosannya telah mencapai ambang kegagalan. Di luar istana surgawi Primordius, Tian Mingzi juga menyadari hal ini. Dia menyeringai jahat. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam istana surgawi Primordius, dia bisa memperkirakan apa yang terjadi dari cahaya bintang di luar yang tiba-tiba meredup. Dendam hampir 20 tahun akan diselesaikan hari ini. Tian Mingzi mengangkat tubuhnya yang terluka parah dan menggigit lidahnya, mengeluarkan sedikit sari darah. Dia membasahi jarinya dengan esensi darah ini dan mulai menggambar simbol darah merah di udara. Kutukan hati iblis. Peng. Saat segel kutukan ini mendarat di formasi susunan istana surgawi Primordius, Lin Ming bergetar seolah dia telah dipukul dan mulai terjatuh. Lin Ming. Melihat Lin Ming jatuh, Xiao Moxian merasa seperti seseorang telah mencengkeram hatinya dengan keras. Dia mengulurkan lengannya yang halus, memeluk Lin Ming di dadanya. Bagian depan Xiao Moxian diwarnai merah darah.
Lin Ming merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam bak mandi dupa yang hangat dan harum, yang bisa dia cium hanyalah aroma kecantikan perawan yang segar. Dia membuka matanya. Apa yang dilihatnya adalah wajah pucat Xiao Moxian dan kedua matanya berkaca-kaca. Xiao Moxian dengan erat memegangi Lin Ming. Saat ini, sepertinya hanya mereka berdua yang ada di dunia ini. Pada saat kematian mereka, mereka masih bisa bersandar satu sama lain. Jika kita mati di sini, apakah kamu akan menyesalinya? Xiao Moxian bertanya, bibirnya yang berbisik dekat ke telinga Lin Ming. Mata Lin Ming yang hampir terbuka mengungkapkan kelembutan yang langka pada saat ini. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, sepertinya semua suara dunia telah hilang jauh sekali. Xiao Moxian tiba-tiba menangis, tetesan air mata jatuh di pipinya. Di ambang kematian, ketika seseorang menemani Anda, kematian tidak tampak menakutkan sebagaimana mestinya. Tapi Lin Ming, aku tidak ingin kamu mati. Aku akan memberikan segalanya untukmu, dan ketika kamu menerobos 9 bintang Istana Dao dan melarikan diri dari sini, kamu akan hidup selama 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, dan darahku akan selalu mengikutimu. Saat Xiao Moxian mengatakan ini, dia sepertinya menegaskan tekad yang besar. Dia melingkarkan tangannya di kepala Lin Ming dan membungkuk di atasnya, menciumnya dalam-dalam. Dua pasang bibir hangat membawa sedikit darah saat mereka bersentuhan. Saat itu juga, waktu seakan terhenti. Di langit berbintang yang tak berujung, Lin Ming dan Xiao Moxian saling berpelukan, bunga merah darah gelap yang mempesona tampak mekar di sekitar mereka. Momen menawan itu hampir membuat Lin Ming mabuk. Namun, dia segera terbangun dari keadaan mabuk ini dan menemukan bahwa ketika Xiao Moxian menciumnya, dia menuangkan seluruh esensi darah Phoenix-nya melalui ciuman ini, seolah dia ingin dia mewarisi setiap tetes terakhir di dalam tubuhnya. Begitu dia melakukan ini, dia akan binasa seperti batu giok yang rusak. Lin Ming ingin mendorong Xiao Moxian pergi, tapi dia telah melekat erat padanya, tidak melepaskannya tidak peduli seberapa keras dia berjuang. Tidak, jangan lakukan ini. Lin Ming meneruskan transmisi suara dengan susah payah. Bahkan jika kamu memberiku semua esensi darahmu, aku tidak dapat menyatu dengannya secepat ini, dan jika itu hanya menyelaraskan kedua energi yang itu, vitalitas darah yang kamu berikan padaku sebelumnya sudah lebih dari cukup. Bahkan jika Xiao Moxian menuangkan seluruh esensi darah Phoenix-nya ke Lin Ming, dia tetap tidak bisa langsung menyerapnya seperti itu. Ketika Lin Ming menyerap tulang Azure Dragon di masa lalu, dia telah menghabiskan banyak kekuatan untuk melakukannya. Meskipun budidayanya jauh lebih tinggi daripada saat itu, esensi darah Phoenix Xiao Moxian ratusan dan ribuan kali lebih murni daripada kekuatan Azure Dragon di dalam dirinya. Tidak bisa menyatu. Kalau begitu aku akan bergabung denganmu. Ciuman Xiao Moxian menjadi semakin intens dan berapi-api. Tubuhnya seakan melebur ke dalam tubuhnya, menyatu dengannya menjadi satu. Saat vitalitas darah terus mengalir ke dalam dirinya, Lin Ming menjadi semakin gelisah. Mengangkat tubuhnya yang terluka, dia mencoba mendorong Xiao Moxian menjauh. Tetapi dalam kekacauan dan kebingungan saat itu, dia merasakan tangannya mendorong kelembutan yang tak terlukiskan. Melihat ke bawah, Lin Ming bisa melihat bahwa tangannya ditekan ke puncak kewanitaan Xiao Moxian. Dua puncak padat di dadanya didorong ke bawah oleh Lin Ming, mengandung kelenturan yang menakjubkan. Pada saat itu, Xiao Moxian mengerang dan tubuhnya bergetar. Dia ingin mundur tetapi tubuhnya secara naluriah melunak, jatuh ke Lin Ming seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lagi yang tersisa di dalam dirinya. Wajahnya diterangi cahaya matahari terbenam yang menyinari perairan belang-belang. Kedua tangannya melingkari seperti ular, melingkari leher Lin Ming saat dia menciumnya dengan penuh kasih sayang. Lidah merah kecilnya berkeliaran, menghisap segalanya milik Lin Ming. Saat ini, kekuatan yang tak terlukiskan melintas di antara bibir mereka dan menyebar ke anggota badan dan tulang Lin Ming. Kekuatan ini berbeda dari esensi darah Phoenix yang diberikan Xiao Moxian kepadanya, namun tingkat kemurniannya tidak kalah dengan esensi darah sumbernya. Dan yang paling penting, kekuatan ini tidak terhalang untuk menyatu dengan Lin Ming. Kedua tubuh mereka seakan melebur menjadi satu. Ini adalah energi yin primordial Xiao Moxian. Ketika dia menawarkannya secara bebas tanpa syarat, auranya dengan mudah dapat menyatu dengan Lin Ming. Untuk sementara waktu, Lin Ming diliputi sentimen kacau. Hatinya dipenuhi dengan api hasrat. Dia ingin menekan Xiao Moxian di bawah tubuhnya dan bercinta dengannya. Dia adalah wanita sempurna di dunia dan membawa kelembutan dan pikiran tajam yang tak terlukiskan. Meskipun tujuan Lin Ming adalah untuk mengejar puncak seni bela diri dan dia telah berkultivasi hingga memiliki pikiran yang setenang air, masih mustahil baginya untuk mencegah perasaan panas yang tumbuh di hatinya. Namun, Lin Ming masih mempertahankan sedikit kejelasan dalam pikirannya. Dia sangat menyadari apa arti kata tanggung jawab. Persatuannya dengan Xiao Moxian adalah sesuatu yang tidak diizinkan oleh ras iblis dan ras monster, apapun yang terjadi, dan jika dia mengambil yin primordialnya maka ini akan menyebabkan dampak yang luar biasa pada masa depannya. Masa depan, tidak diketahui. Dalam memenuhi keinginannya saat ini, mereka mungkin harus menukarnya dengan konsekuensi yang menyakitkan di masa depan. Saya sudah menikah, kata Lin Ming, sulit mengatakannya. Lalu kenapa? Tubuh Xiao Moxian tiba-tiba bergetar. Dia perlahan-lahan berpisah dari bibir panas Lin Ming yang terbakar. Dia menghadapnya, hanya beberapa inci jauhnya, menatap wajahnya, matanya begitu murni sehingga tak seorang pun ingin melukainya. Lin Ming bingung bagaimana harus merespons. Aku tidak mencari akhir denganmu, aku juga tidak punya harapan bahwa aku akan bersamamu di masa depan.
Aku hanya ingin menciummu, berikan saja tubuhku. Bukankah itu sesuatu yang kamu inginkan? Suara Xiao Moxian bergetar saat dia berbicara. Air mata di matanya bersinar, berkilauan saat jatuh ke bawah seperti titik-titik kecil cahaya bintang. Dengan sentuhan lembut, air mata Xiao Moxian jatuh ke wajah Lin Ming saat pecah seperti kristal yang pecah. Pada saat ini, Lin Ming linglung. Bab 1532, Persatuan Phoenix dan Naga. Lin Ming menegang. Kata-kata Xiao Moxian bergema di hatinya dan menimbulkan rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Dia merasa cinta ini terlalu berat, sesuatu yang tidak mampu dia tanggung. Aku, tidak cukup pantas bagimu untuk melakukan ini. Jika Demon Dawn Senior mengetahui tentang semua ini, lalu bagaimana Anda bisa terus mengangkat kepala dalam ras monster dan ras iblis? Jika ras iblis dan monster benar-benar menandatangani perjanjian dengan para Saint maka Xiao Moxian mungkin akan dinikahkan dengan putra keberuntungan Saint. Jika demikian, maka Xiao Moxian memutuskan sendiri untuk bercinta dengan Lin Ming hari ini akan menjadi kejahatan besar karena mengkhianati rakyatnya sendiri. Empyrean Demon Dawn tidak hanya akan kehilangan muka dengan rasnya, tetapi juga Xiao Moxian. Cukup selama menurutku kamu pantas mendapatkannya. Xiao Moxian terisak, suaranya pecah saat dia melampiaskan keluhannya. Dia menggenggam Lin Ming, berkata kepadanya, mengapa kamu harus membicarakan masalah ini, mengapa kamu harus membicarakan kakekku? Hari ini hanya hari ini. Tidak bisakah kamu berhenti berbohong padaku dan membuatku bahagia? Saya tidak akan memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan dan saya juga tidak ingin memikirkannya. Xiao Moxian mulai menanggalkan pakaiannya saat dia berbicara. Jari-jarinya gemetar saat dia membuka ikatan dasinya dan pakaian atasnya mulai terlepas, memperlihatkan leher mulus dan kulit seputih salju. Tubuhku, darah yin dan phoenix primordialku, banyak orang yang menginginkannya. Saya memberikan tubuh saya kepada Anda tanpa meminta imbalan apapun dan tanpa mempedulikan apa yang mungkin terjadi di masa depan, selama Anda menginginkannya. Mata Xiao Moxian basah oleh air mata dan pipinya memerah. Dengan jentikan jarinya, seluruh pakaian yang dikenakannya terbakar. Nyala api yang cemerlang menyala, membakar pakaiannya menjadi abu yang memudar. Kemudian, tubuhnya, tubuh halus dan lentur seorang wanita muda, menempel pada Lin Ming, meninggalkan kilau di matanya. Pinggangnya yang ramping, pahanya yang ramping, Xiao Moxian dipenuhi dengan kecantikan seorang wanita muda di masa jayanya, kecantikan yang mempesona sama memesonanya seperti bulan yang terang benderang. Di bawah langit berbintang yang tak berujung, cahaya bintang menyinari tubuh sempurna Xiao Moxian, menutupinya dengan selubung samar seperti merkuri cair. Pada saat itu, napas Lin Ming tercekat di tenggorokannya. Xiao Moxian di depannya terlalu cantik, terlalu mempesona, sehingga mustahil bagi siapapun untuk menatap lurus ke arahnya. Xiao Moxian menekankan jarinya ke Lin Ming. Sebelum dia sempat menjawab, pakaiannya juga ikut terbakar, meninggalkannya saling bersentuhan tanpa ada penghalang pakaian sedikitpun. Sentuhan lembut yang tak terkatakan, suasana seorang gadis muda yang bisa memikat siapapun, semua ini menantang sedikit kecerahan terakhir dalam pikiran Lin Ming. Bibir penuh kasih mencium Lin Ming. Dua lengan putih lembut melingkari punggungnya seperti ular. Pada saat itu, Lin Ming hampir kehilangan akal sehatnya. Meskipun Xiao Moxian tidak meminta hasil apapun di antara mereka dalam menawarkan tubuhnya secara bebas hari ini, Lin Ming tidak ingin Xiao Moxian kehilangan semua kedudukannya dalam dua balapannya. Bagi seorang gadis, terutama yang dianggap sebagai orang suci di mata ras monster dan iblis, reputasi sangatlah penting. Dengan kepribadian Lin Ming, dia menolak merusak nama baiknya. Tetapi, mungkin dia punya kemampuan untuk mengubah banyak hal. Jika dia cukup kuat maka dia bisa menjadi orang yang memberikan Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor apa yang mereka inginkan. Jika dia bisa melakukan ini maka dia bisa membalikkan situasi mereka dengan ras suci dan tidak perlu mengorbankan Xiao Moxian. Pada saat itu, Lin Ming merasakan keteguhan hati yang kuat, yang belum pernah dia rasakan sedalam ini sebelumnya. Dia membutuhkan kekuatan. Dia membutuhkan kekuatan melebihi kekuatan. Dan, premis untuk mencapai semua ini adalah, jika dia bisa menghadapi Tian Mingzi dan bertahan hidup. Saat semua ini terlintas dalam pikirannya, Lin Ming menggeram. Dia mengambil Xiao Moxian dari tubuhnya dan menekannya ke arahnya. Tangannya dengan ceroboh menjelajahi tubuhnya, meraba seluruh tubuhnya tanpa ada yang memisahkannya. Dia bisa merasakan kelembutan menekan dadanya. Dia dengan penuh kasih menelusuri punggungnya, menelusuri pantatnya yang melengkung, dan membelai pahanya yang lembut. Merasakan perubahan mendadak dalam pikiran Lin Ming, Xiao Moxian merasa seolah dia meleleh. Dia dengan antusias merespons dengan menghisap kulit Lin Ming. Lidahnya yang hangat menjilat Lin Ming, menggodanya. Keinginan dalam Lin Ming meledak seperti gunung berapi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan menusukkannya ke dalam tubuhnya. Xiao Moxian berteriak ketika perasaan aneh dan menyakitkan melewatinya. Dia bisa merasakan bahwa tidak ada penghalang yang ada antara dia dan Lin Ming yang menyatu. Dia tidak tahu kenapa dia berteriak, tapi dia tidak bisa menahannya agar tidak keluar dari tenggorokannya. Dia mengulurkan tangan yang menggigil dan membelai pipi Lin Ming. Lin Ming, tahukah kamu? Jika kami mati pada saat berikutnya, saya tidak akan takut pada apapun. Kamu tidak akan mati. Kami akan terus hidup, saya yakin akan hal ini. Suara Lin Ming tegas. Dia menusukkan ke tubuh Xiao Moxian, lagi dan lagi. Energi dalam Lin Ming dan Xiao Moxian menjadi bergejolak.
Esensi darah Phoenix yang memasuki tubuh Lin Ming akhirnya menyatu dengan dua energi yang mengalir deras ke dalam dirinya seperti air pasang. Adapun kekuatan vitalitas darah yang diwarisi dari batu embrio roh esensi dan energi naga hitam kuno yang ia serap dari formasi susunan makam binatang dewa, semua itu dituangkan ke dalam Xiao Moxian. Energi ini membanjiri tubuh Xiao Moxian, terjalin dengan gelombang kenikmatan yang mengalir melalui dirinya saat dia bercinta dengan Lin Ming. Xiao Moxian berteriak lagi dan lagi, tidak mampu mencegah erangan keluar dari akal sehatnya. Wajahnya seperti gelombang merah, genit dan penuh kasih sayang. Melalui pencampuran vitalitas darah mereka, Xiao Moxian tidak hanya tidak kehilangan esensi darah Phoenix tetapi harmoni yin yang dalam dirinya mulai meningkat dengan cepat dan dunia batinnya terus berkembang. Dari puncak alam transformasi ilahi, dia mendekati alam dewa ilahi. Xiao Moxian telah menyerap sejumlah besar esensi manik roh sang nenek. Namun, dia masih belum mampu menerobos ke alam dewa ilahi. Untuk beberapa alasan, dia hanya melewatkan satu titik kecil saja. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa kegagalannya bukan karena dia tidak mengumpulkan cukup energi, tetapi karena esensi Grand Mist Spirit Bed terlalu dikaitkan dengan Yang. Jika dia tidak bisa mencapai keselarasan Yin Yang maka hampir mustahil baginya untuk membuat terobosan. Cahaya ilahi yang cemerlang mulai bersinar dari perut bagian bawah Xiao Moxian, mengelilingi dirinya dan Lin Ming. Di bawah naungan cahaya ini, kekuatan Xiao Moxian meningkat dengan cepat. Astaga, esensi Grand Mist Spirit Bed yang tersisa dipanggil oleh Lin Ming. Ini larut di udara, berubah menjadi dua aliran energi abu-abu yang tenggelam ke dalam tubuh Lin Ming dan Xiao Moxian. Dengan demikian, esensi Grand Mist Spirit Bed telah sepenuhnya diserap oleh Lin Ming dan Xiao Moxian. Pada saat itu, cahaya bintang tak berujung dari alam semesta berkumpul di sekitar Lin Ming dan Xiao Moxian, membentuk pusaran cahaya bintang melamun yang berputar-putar di sekitar mereka. Dalam lingkungan yang memikat dan membingungkan seperti ini, Lin Ming bercinta sepuasnya. Dia mencium bibir Xiao Moxian, mencium leher ramping pucatnya, dan mencium putingnya yang merah cerah. Semua energi di dalam tubuhnya bergabung bersama dengan Xiao Moxian menjadi satu. Tapi dibandingkan dengan Xiao Moxian, hasil panen Lin Ming jauh lebih besar. Energi yang dihasilkan oleh darah yin primordial Xiao Moxian berbeda dari esensi Grand Mist Spirit Bed yang diserap Lin Ming serta kekuatan yang tersegel di dalam batu embrio Essence Spirit. Namun, energi ini tidak lebih kuat. Dengan kekuatan murni yang bergabung dengan mereka, semua kekuatan ini menjadi seimbang, menyatu bersama dalam tubuh Lin Ming di mana dia bisa memanfaatkan semuanya. Tubuh fananya mulai berubah secara halus. Meridiannya yang rusak mulai beregenerasi, menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kerangkanya mengembangkan kilau kristal dan bahkan semangat bertarungnya yang terdampar di alam jiwa biru awal sepertinya akan membuat terobosan lain. Dan, raungan naga yang bergema-bergema. Dari antara Lin Ming dan Xiao Moxian, hantu Azure Dragon terbang ke atas. Tapi setelah itu, terdengar juga teriakan burung Phoenix yang jelas saat hantu Phoenix gelap melonjak ke langit. Naga sejati dan Phoenix sejati menari dalam kehampaan, keduanya bersukacita dalam hidup. Hantu naga sejati dibanjiri guntur dan api. Adapun hantu Phoenix gelap, dipenuhi dengan api hitam pekat, api yang sepertinya bisa membakar dunia. Suasana yang membara ini, inilah nyala api yang telah dipahami Xiao Moxian, nyala api sejati Phoenix Nirwana. Saat itu, Lin Ming memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang api. Pencapaian Lin Ming dalam konsep api berada di tingkat ke-6, dia telah terjebak di batas ini untuk waktu yang sangat lama. Tidak peduli apapun hukumnya, semakin jauh pemahaman seseorang, semakin sulit pula untuk memahaminya. Tapi sekarang, saat Lin Ming bercinta dengan Xiao Moxian dan energi mereka bergabung bersama tanpa cadangan, Lin Ming mampu merasakan secara mendalam arti sebenarnya dari api Phoenix Xiao Moxian. Konsep apinya mencapai ambang tingkat ke-7. KKK. Sementara itu, di bawah Lin Ming, dunia batin Xiao Moxian sedang mengalami perubahan yang menggemparkan. Batas-batas dunia batinnya pecah dan cahaya bintang yang tak ada habisnya serta energi yang tak terbatas menyerbu masuk, menyehatkan dunia ini. Energi ini membentuk awan energi asal di langit, diikuti oleh hujan energi asal. Di bawah revitalisasi hujan energi asal ini, banyak sekali kehidupan mulai beregenerasi. Segala jenis pohon roh dan rumput roh tumbuh dengan gembira. Hanya dalam waktu singkat, Lingzi dan ginseng tumbuh hingga usia puluhan ribu tahun. Bahkan ada beberapa rumput roh yang mengembangkan semangatnya sendiri, membentuk buah-buahan montok seperti boneka porselen kecil yang jatuh ke tanah dan mulai berlomba dan melompat-lompat kegirangan. Xiao Moxian akhirnya berhasil masuk ke alam dewa ilahi. Selain itu, dia adalah dewa ilahi yang jauh melampaui orang lain dalam langkahnya. Dalam hal sistem pengumpulan esensi saja, Xiao Moxian tidak lebih buruk dari Lin Ming. Dalam proses terobosannya, tubuh Xiao Moxian menjadi semakin panas. Jenis panas yang ditransmisikan melalui pinggang Lin Ming, memberinya perasaan menyenangkan yang tak terlukiskan. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang keras, dia melepaskan esensi kehidupannya ke dalam dirinya. Xiao Moxian dengan keras kepala memegangi punggung Lin Ming. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memerah seolah-olah sedang terbakar. Dia membuka matanya, pandangannya kabur, seolah-olah dia menganggap semua ini sangat memuaskan namun juga sangat menyakitkan. Lin Ming, aku kepanasan sekali. Xiao Moxian mencengkeram Lin Ming dalam pergolakan gairah. Adegan menggoda ini hampir menyebabkan darah Lin Ming melonjak lagi, membuatnya ingin memegangnya dan bercinta liar dengannya sekali lagi. Namun, Lin Ming masih mempertahankan kejelasan tertentu dalam pikirannya.
Dia bisa merasakan ada yang tidak beres dengan situasi saat ini. Xiao Moxian baru saja masuk ke alam dewa ilahi jadi dia seharusnya memancarkan energi dan kegembiraan, dengan kekuatannya melonjak ke langit. Namun mengapa tubuhnya mengeluarkan panas yang membakar hingga kesadarannya menjadi kabur? Saat ia memeriksa tubuh Xiao Moxian dengan akal ilahi, Lin Ming langsung terkejut. Dalam dunia batin Xiao Moxian dan juga meridiannya, dia dibanjiri api. Kekuatan api ini menjadi semakin liar dan intens, seolah ingin membakarnya hingga rata dengan tanah. Lin Ming juga berasal dari klan Phoenix kuno dan memiliki esensi darah Phoenix murni yang menyatu ke dalam tubuhnya. Meskipun jauh lebih lemah daripada darah Azure Dragon di dalam dirinya, Lin Ming dianggap relatif berpengetahuan tentang burung Phoenix. Dia segera mengerti apa arti situasi Xiao Moxian. Nirwana, ini adalah nirwana burung Phoenix. Lin Ming tercengang. Pada saat ini, Xiao Moxian sebenarnya sedang mengalami nirwana Phoenix-nya. Bab 1533, Nirwana Xiao Moxian. Menjalani nirwana adalah transformasi terpenting dalam kehidupan burung Phoenix. Setelah menjalani nirwana, tubuh fana burung Phoenix akan dibakar habis menjadi abu dan kehidupan baru terlahir kembali di lautan api itu. Tubuh fana dari kehidupan baru ini akan jauh lebih kuat dari sebelumnya dan juga memiliki kemampuan tertentu, yaitu, membakar esensi darah mereka hingga tingkat yang tidak terbatas. Seekor burung Phoenix adalah satu-satunya keberadaan di dunia yang dapat dengan sembarangan membakar esensi darah mereka namun esensi darah mereka tidak pernah memudar. Berdasarkan kemampuan ini saja, seekor burung Phoenix ditakdirkan untuk berdiri di level tertinggi dari semua dewa binatang. Burung Phoenix yang berbeda akan menjalani jumlah nirwana yang berbeda pula dalam hidupnya. Semakin kuat seekor burung Phoenix dan semakin murni garis keturunannya, semakin banyak nirwana yang akan mereka jalani. Dalam hidupnya, burung Phoenix jenis ini mungkin mengalami 2 atau 3 nirwana. Setelah Phoenix ini tumbuh, meskipun mereka tidak sekuat Empyrean, kekuatan mereka masih berada di antara Empyrean setengah langkah dan Empyrean. Namun, dalam dongeng mitos, ada cerita tentang burung Phoenix dengan garis keturunan bangsawan yang akan mengalami 9 nirwana seumur hidup mereka. Setelah 9 nirwana, mereka akan menjadi sekuat dewa sejati. Seluruh tubuh Xiao Moxian menjadi semakin panas, seolah-olah sedang mendidih. Pipi dan perutnya menjadi merah menyala. Lin Ming menyelidiki Xiao Moxian dengan akal ilahi dan menemukan bahwa seluruh tubuh dan dunia batinnya dibanjiri dengan api yang berkobar dan luar biasa. Api ini melonjak melalui meridian dan pembuluh darahnya, memanaskan tulangnya. Kelopak mata Lin Ming terangkat saat dia menyadari hal ini. Phoenix Nirwana tidaklah mudah atau sederhana. Semakin kaya dan murni garis keturunan Phoenix seseorang, semakin besar pula kekuatan Nirwana mereka setelah meletus dari tubuh mereka. Xiao Moxian tidak diragukan lagi berbakat dan Nirwananya tidak lebih buruk daripada mengalami kesengsaraan surgawi. Lin Ming, aku seksi, sangat seksi. Kesadaran Xiao Moxian meredup, matanya berkibar. Dia dengan bingung mengulurkan tangan dan meraih Lin Ming, menarik dirinya ke pelukannya. Panas yang membakar memenuhi pelukan Lin Ming. Xiao Moxian meneteskan keringat, dan ketika keringatnya menguap, keringat itu menutupi mereka berdua dengan lapisan kabut tipis. Pada titik ini matanya kabur dan dia dengan ceroboh membelai tubuh Lin Ming seolah-olah dia berada di bawah pengaruh afrodisiak. Nya yang mempesona dan meninggi begitu merah hingga tampak seperti buah persik matang, siap untuk meneteskan jus. Mau tidak mau ada yang ingin menguleninya. Menghadapi Xiao Moxian yang dengan liar menggosok dan mengobarkannya, meskipun Lin Ming baru saja menjalani hubungan intim, dia masih merasakan api membakar pinggangnya. Namun, dia tidak berani memindahkan Xiao Moxian dengan sia-sia. Dia tidak yakin seperti apa nirwana Xiao Moxian dan dia takut kesalahan sekecil apapun akan mempengaruhi dia melewati kesengsaraan ini. Pada saat itu, semua suara di dunia seakan menghilang. Saat Lin Ming memegangi Xiao Moxian sementara dia meneteskan keringat harum ke seluruh tubuhnya, dia duduk bermeditasi, pikirannya diam seperti air. Dan saat ini, di luar istana surgawi Primordius, rentetan serangan Tian Mingzi telah melambat. Tubuh Tian Mingzi bermandikan darah dan kulitnya pucat. Dia jelas telah mencapai titik kelelahan, sebuah lampu tanpa sisa minyak. Saat dia melihat cahaya bintang redup yang tersebar dari 9 bintang di atas, bibirnya melengkung membentuk senyuman jahat. Jika 9 bintang itu meredup, itu jelas berarti bahwa terobosan Lin Ming ke dalam 9 bintang istana Dao hampir gagal. Lin Ming, kamu akan segera gagal dalam terobosanmu ke 9 bintang istana Dao. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan terus bertarung dengan saya. Hahaha, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Rambut Tian Mingzi acak-acakan dan dia terhuyung saat berdiri. Dalam kondisi terluka parah, dia menggunakan seni iblis hati serta secara bersamaan menyerang istana surgawi Primordius dan menghalangi cahaya 9 bintang, dia sudah lama menjadi tidak stabil. Dia menopang dirinya dengan pedang hitamnya. Aneh, jika Lin Ming gagal menyerang 9 bintang istana Dao maka cahaya bintang itu seharusnya lenyap sepenuhnya. Kenapa masih dalam keadaan redup? Tian Mingzi memandangi 9 bintang yang seolah-olah akan menghilang kapan saja, namun dengan keras kepala bertahan. Terserahlah, aku sudah menang. Setelah menyerang 9 bintang istana Dao dan gagal, Lin Ming pasti akan mendapat serangan balik. Nasib orang-orang yang nekat melawan kesengsaraan surgawi pasti menyedihkan, hahaha. Saat ini dia pasti berlumuran darah dan mati lemas. Bagus, kalau begitu izinkan aku mengipasi apinya sekali lagi. Saat Tian Mingzi berpikir seperti ini, dia menelan pil obat.
Wajahnya langsung memerah karena darah. Pil obat ini jelas membangkitkan vitalitas darahnya. Ini bukanlah pil biasa. Biasanya, meminum pil semacam itu akan memiliki efek samping yang luar biasa dan seseorang tidak akan pernah menggunakannya kecuali saat itu adalah saat yang kritis. Setelah menelan pil ini, mata Tian Mingzi bersinar dengan cahaya gelap dan jahat. Dia semakin banyak membentuk segel dengan tangannya, segel merah cerah yang dia hasilkan menghantam istana surgawi Primordius. Bang! Kekuatan segel darah ini tenggelam ke dalam istana surgawi Primordius dan menuju ke arah Xiao Moxian. Tian Mingzi, secercah kebencian bersinar di mata Lin Ming. Dia mengepalkan tinjunya dan memukul segel darah merah cerah itu. Pada saat itu, seluruh kekuatan di tubuhnya menyatu menjadi satu, dan dengan suara ledakan yang keras, segel darahnya hancur. Tubuh Lin Ming hanya bergetar sebagai respons, darah di dalam dirinya bergerak gelisah. Serangan ini membuat Lin Ming gembira. Dia bisa merasakan bahwa kekuatannya sendiri telah meningkat dengan selisih yang besar. Bahkan jika dia belum membuat terobosan nyata ke dalam 9 bintang Istana Dao, transformasi tubuhnya dan sistem pengumpulan esensinya telah mengalami pertumbuhan pesat. Dan ketika Lin Ming menekan segel darah ini, dia bisa merasakan sesuatu yang lembut jatuh lebih dalam ke pelukannya dan dua lengan halus melingkari lehernya, payudara lembut yang panas itu mendekat ke payudaranya, kelembutan dan sentuhannya tak terlukiskan. Lin Ming memandang Xiao Moxian sedikit bingung, mulutnya kering. Kamu akan segera menjalani nirwana, apa yang kamu inginkan? Lin Ming menelan ludah, tidak yakin di mana harus meletakkan tangannya. Xiao Moxian menjilat bibirnya, perlahan berkata, aku ingin berkultivasi ganda denganmu. Matanya masih kabur tapi dia sudah sangat sadar. Perasaan tadi terasa jauh lebih baik dari yang kukira, aku ingin mencobanya lagi. Lin Ming ingin mengatakan bahwa ini adalah nirwananya dan melakukan sesuatu secara acak mungkin bukan ide yang paling bijaksana. Tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia bisa merasakan Xiao Moxian mendorongnya ke bawah dan mengangkangi pinggangnya, menungganginya dari atas. Xiao Moxian, yang baru saja diperkenalkan dengan perselingkuhan antara pria dan wanita, bukan saja dia tidak memiliki rasa malu seperti seorang perawan lagi, tetapi dia malah memiliki selera yang liar padanya. Rambut hitam mewahnya tergerai bergelombang, menari-nari di udara. Pada saat itu, Lin Ming merasakan seluruh tubuhnya terbakar. Api nirwana di dalam dirinya melewati kontak tubuh mereka. Api ini menerobos ke dalam dunia batinnya dan menyatu dengan pohon dewa sesat. Penggabungan ini mengejutkan Lin Ming. Rasanya bukan Xiao Moxian yang mengalami nirwana sendirian, tapi seolah-olah dia mengalaminya bersama dengannya. Tiba-tiba, energi melonjak melalui Lin Ming dan Xiao Moxian. Entah kenapa, beberapa metode budidaya ganda terlintas di benak Lin Ming. Meskipun dia belum pernah mempelajari metode ini sebelumnya, dengan persepsi dan landasannya, dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk menggunakannya. Segera setelah itu, dia menampilkan teknik ini dengan Xiao Moxian. Meskipun teknik kultivasi ganda ini tidak terlalu mendalam, garis keturunan mereka menyatu dengan sangat baik, dan bahkan jika mereka tidak menggunakan metode kultivasi ganda, mereka masih dapat mencapai perpaduan esensi, energi, dan jiwa mereka. Saat ekstasi mereka mencapai puncaknya, tubuh Xiao Moxian tiba-tiba meleleh. Ini adalah disintegrasi yang sebenarnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya cemerlang dan nyala api memancar dari dunia batinnya, membakar seluruh sekelilingnya dengan indah. Nyala api ini bukanlah bentuk api biasa. Sebaliknya, mereka membentuk bunga teratai merah tua yang mekar di kehampaan, seolah-olah mereka benar-benar objek material. Saat api ini berubah menjadi bunga teratai, tingkat panasnya tidak terbayangkan. Nyala api nirwana burung phoenix adalah salah satu nyala api yang paling menakutkan di dunia tanpa akhir. Meskipun hukum kebakaran Lin Ming telah menyentuh konsep tingkat ke-7, dia masih tidak bisa menahan panas ini. Tapi anehnya, saat Lin Ming hangus oleh api ini, dia merasakan euforia yang tiada bandingannya, seolah-olah semakin panas tubuhnya, semakin menyenangkan rasanya. Dia memegangi Xiao Moxian yang hampir menghilang ke dalam api, menahan panas ini. Sepertinya mereka berdua menyatu menjadi satu nyala api, benar-benar menyatu. Cahaya ilahi menembus kehampaan. Teratai merah indah yang tak terhitung jumlahnya terbuka di sekitar Lin Ming dan Xian Moxian, suhunya mencapai derajat yang tak terbayangkan. Bahkan tubuh Lin Ming mulai mencair. Lin Ming juga memiliki darah phoenix di dalam dirinya. Meski kualitasnya relatif rendah, setelah menerima yin primordial Xiao Moxian, darah phoenix miliknya bisa dikatakan telah mengalami lompatan kualitatif. Dapat dikatakan bahwa di seluruh klan Phoenix kuno, tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi bahkan 1% dari garis keturunannya saat ini. Sekarang, setelah digalvanis oleh api nirwana Xiao Moxian, darah Phoenix Lin Ming sendiri mulai terbakar dengan cemerlang, menyebabkan kesengsaraan api nirwana di dalam dunia batinnya. Nirwana burung Phoenix bukanlah hal yang mudah. Semakin kuat seekor burung Phoenix, semakin benar hal ini. Dalam kebanyakan kasus, meskipun nirwana tidak akan gagal, nirwana masih mengonsumsi energi asal dalam jumlah besar, ini adalah kebenaran yang tak terelakkan. Namun, nirwana Lin Ming dan Xiao Moxian berbeda. Tampaknya karena keharmonisan yin yang mereka atau mungkin karena budidaya ganda naga dan phoenix, proses nirwana mereka sangat lancar. Tubuh fana mereka melebur, menjadi bentuk energi. Kekuatan hidup dan jiwa mereka sepertinya menyatu dalam kobaran energi yang cemerlang ini. Dengan teriakan burung phoenix yang bergema, seekor burung phoenix hitam melonjak ke langit, seekor burung phoenix terbang ke langit tertinggi.
Phoenix ini bukanlah hantu, itu adalah tubuh asli Xiao Moxian. Pada saat itu, Xiao Moxian telah berubah menjadi burung Phoenix sejati, bukan lagi setengah burung Phoenix. Dalam proses nirwananya, esensi, energi, dan keilahian Xiao Moxian telah dibaptis dan direvitalisasi, tumbuh dengan kecepatan yang sangat konyol. Awalnya, dia baru saja menerobos ke alam dewa ilahi, tetapi sekarang dia telah mencapai puncak alam dewa ilahi awal. Dia hanya tinggal satu langkah lagi untuk memasuki alam dewa ilahi tengah. Kecepatan mengerikan di mana basis budidayanya meningkat benar-benar mengejutkan Lin Ming. Ini adalah fitur yang menantang surga dari seseorang yang memiliki tubuh Phoenix. Ini adalah bakat mengerikan dari garis keturunan kerajaan Phoenix. Lin Ming juga merasa sulit memperkirakan seberapa kuat Xiao Moxian saat ini. Dia hanya mengikuti nirwana Xiao Moxian dan mendapatkan keuntungan besar, namun keuntungan yang didapatnya setidaknya 10 kali lebih besar dari miliknya. Di langit berbintang yang tak berujung, Xiao Moxian memancarkan semangat yang menghangatkan hati. Tubuhnya mulai mengembun di dalam kobaran api. Teratai merah cemerlang terbuka, memperlihatkan sosok wanita yang bangga. Pada titik ini, setiap aspek dirinya bisa disebut sempurna, mempesona dan membutakan hingga hampir mustahil untuk melihatnya secara langsung. Bab 1534, Membuka Istana Dao. Xiao Moxian melayang tinggi di udara, tinggi dan bangga. Tubuh halusnya yang baru lahir tampak cantik dan mempesona, tanpa cacat seperti batu giok. Pada saat ini, rambut panjangnya menari-nari di sekelilingnya dan seluruh tubuhnya bermandikan cahaya bintang yang berkilauan, seperti Dewi Abadi. Jika ada orang yang melihat Xiao Moxian sekarang, mereka pasti akan merasa malu dan rendah diri di hadapannya. Lin Ming. Xiao Moxian tersenyum cerah saat dia melihat ke bawah dan melihat Lin Ming. Lalu, dia bergegas ke bawah seperti kelinci kecil, tubuh telanjangnya terbang ke pelukan Lin Ming. Kehangatan batu giok di pelukannya, keharuman seorang wanita muda, dan juga sisa aura api nirwana, semua ini seperti mimpi, membuat seseorang terpesona. Xiao Moxian tidak akan pernah membayangkan bahwa putaran kultivasi ganda ini akan memberinya banyak manfaat. Dia telah membawa energi yin yang ke dalam keselarasan, tidak hanya memungkinkannya untuk menerobos kemacetan dewa ilahi tetapi juga membantunya menyelesaikan nirwana pertamanya. Semakin awal burung Phoenix mengalami nirwana, semakin baik. Namun, terlebih lagi bagi burung Phoenix dengan garis keturunan bangsawan, masih sangat jarang mereka menjalani nirwana di perbatasan Xiao Moxian saat ini. Xiao Moxian memegangi Lin Ming. Tanpa penjelasan apapun, dia melingkarkan lengannya di lehernya dan menciumnya dalam-dalam. Di bawah bibirnya, lidahnya bermain-main dengan lidahnya untuk waktu yang lama, lalu dengan enggan berpisah. Dia dengan malu-malu menatap Lin Ming saat dia merasakan sisa rasa di lidahnya. Ciumannya dengan Lin Ming seperti berpegangan tangan dengannya, memungkinkan dia menyamakan energi mereka. Tentu saja, efek ini 10 kali lebih besar dibandingkan hanya berpegangan tangan. Sepertinya tidak hanya energi mereka yang terhubung, tetapi kekuatan hidup dan bahkan jiwa mereka, membuat mereka berdua terpesona. Ini jauh lebih indah daripada saat manusia berciuman. Xiao Moxian sepertinya tidak puas hanya dengan ciuman. Dia menjilat bibirnya dan berkata, Lin Ming, aku jatuh cinta dengan perasaan ini. Saya ingin mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Saat Xiao Moxian berbicara dia hendak meraih ke bawah untuk mengantarkan bibirnya yang harum ke bibir Lin Ming sekali lagi. Namun saat ini, istana surgawi primordius bergetar hebat dan segel darah lainnya runtuh. Tian Mingxi. Saat segel darah ini jatuh, Lin Ming dan Xiao Moxian masing-masing menyerang, menghancurkan segel darah itu hingga hancur. Setelah melewati dan dilemahkan oleh formasi susunan istana surgawi primordius, segel darah Tian Mingxi tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa. Itu mudah dipecah oleh Lin Ming dan Xiao Moxian dengan kekuatan penuh mereka. Kakek tua yang sudah mati ini. Xiao Moxian menggertakkan giginya. Dia adalah individu yang sangat pendendam. Tian Mingxi telah berkultivasi di wilayah Empyrean Demon Dawn selama bertahun-tahun dan bahkan telah berlatih bagian dari seni iblis penyerap surga, menerima keanggunan dari istana surgawi Demon Dawn. Namun bukan saja dia tidak membalas budi kepada Demon Dawn Heavenly Palace, tapi dia bahkan ingin mengambil Xiao Moxian untuk alkimianya. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Lin Ming, kamu mencoba dan masuk ke 9 bintang istana Dao sekali lagi. Kalau begitu, kamu dan aku akan bergabung untuk menjatuhkan tua ini. Xiao Moxian angkat bicara, kata-katanya penuh percaya diri. Ini adalah keyakinan yang datang dari kekuatan. Xiao Moxian baru saja melalui 2 terobosan yang setara. Yang pertama menerobos alam dewa ilahi dan yang kedua mengalami nirwana Phoenix. Tidak ada yang bisa membandingkan kekuatan sebelumnya dengan kondisinya saat ini. Bagus, itulah yang selalu ingin kulakukan. Mata Lin Ming meledak dengan cahaya yang tajam. Pada saat ini, fondasi tubuh fananya telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Tubuh fana Lin Ming berisi darah Phoenix dan naga yang sangat murni yang mulai menyatu. Tidak hanya itu, dia juga memiliki kekuatan batu embrio roh esensi dan esensi manik roh nenek. Dengan semua ini dikumpulkan bersama dengan akumulasi yang diperoleh Lin Ming selama bertahun-tahun, tubuh fana telah mencapai alam yang benar-benar menantang surga. Apa yang menentang surga? Itu berarti menerobos aturan Dao surgawi dan menentang kehendak surga. Lin Ming melepaskan Xiao Moxian. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia melepaskan 8 gerbang tersembunyi batin hingga batasnya. Kakak-kakak, sendi-sendinya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif.
Suara semacam ini mengguncang tubuh, bahkan menyebabkan gendang telinga bergetar. Di atas kepala Lin Ming, cahaya 9 bintang tiba-tiba bersinar terang lagi. Dia ingin menyerang 9 bintang Istana Dao sekali lagi. 9 bintang Istana Dao telah menahan Lin Ming terlalu lama. Bahkan jika dia menyerang batas ini sekarang, dia masih akan menghadapi banyak kesulitan, yang masing-masing lebih sulit daripada yang sebelumnya. Tapi sekarang, saat yang ditunggu-tunggu Lin Ming akhirnya tiba. Dengan kekuatan absolutnya dia akan menerobos belenggu ini. Wen, energi bergetar di langit. Garis-garis Dao besar muncul kembali. Di atas Lin Ming, diagram Dao bintang 9 direformasi. Diagram Dao terjalin bersama, membentuk jaring besar yang menekan ke arah Lin Ming. Lin Ming sudah siap. Dia meraung keras, seluruh kekuatan di dalam tubuhnya meletus seperti gunung berapi. 1 miliar jin, 2 miliar jin, 3 miliar jin, dan masih terus meningkat. Hanya ketika kekuatannya mendekati 4 miliar jin barulah kekuatannya melambat. Pada saat ini, tinju Lin Ming bisa menghancurkan gunung dan sungai dan merobek ruang. Manual Tyrant Surgawi, ratusan gelombang berlapis. Kekuatan 4 miliar jin, ketika digunakan dengan teknik 100 gelombang berlapis, diperbesar beberapa kali. Kekuatan Lin Ming meningkat sekali lagi, melampaui titik kritis 10 miliar jin. Di zaman kuno, kekuatan 10 miliar jin memiliki sebutan khusus, yaitu kekuatan naga. Ini tidak berarti bahwa kekuatan tubuh fana naga sejati hanya 10 miliar jin. Sebaliknya, itu adalah gambaran kekuatan tubuh seorang seniman bela diri. Begitu kekuatan mereka melampaui 10 miliar jin, itu akan mengalami perubahan kualitatif. Kaca, tinju Lin Ming menabrak diagram Dao bintang 9. Diagram Dao bintang 9 bergetar hebat, seolah-olah akan hancur kapan saja. Retakan yang mengkhawatirkan merobek diagram Dao bintang 9, hukum surgawi Dao akan dirobohkan oleh Lin Ming. Setelah sebagian besar diagram Dao terkoyak, untaian cahaya bintang samar jatuh melalui diagram Dao dan menyinari Lin Ming. Cahaya bintang ini berkumpul ke dalam tubuh Lin Ming, beredar melalui anggota badan dan tulangnya. Dalam sekejap, Lin Ming merasakan daging dan darahnya menjadi jauh lebih kuat dan lebih padat. Cahaya bintang ini berkumpul di suatu tempat di tubuhnya, seolah-olah akan membentuk istana Dao-nya sendiri. Setelah istana Dao terbentuk, ini akan menjadi 9 bintang istana Dao yang sebenarnya. Saya hanya menyerap sedikit cahaya bintang, namun tubuh saya memperoleh banyak manfaat. Jika saya benar-benar dapat mengikuti apa yang dikatakan teks kuno dan memurnikan bintang ke dalam tubuh saya, lalu batas apa yang akan dicapai oleh intensitas tubuh saya? Jika aku bisa menyaring ke-9 bintang ke dalam tubuhku dan membentuk diagram Daoku sendiri di langit, bahkan seorang Empyrean pun tidak akan menjadi tandinganku. Pada saat itu, perasaan heroik melonjak dalam hati Lin Ming. Jalannya dalam seni bela diri tidak ada habisnya, tidak mungkin untuk mengatakan di mana letak batasnya. Empyrean ekstrim, keilahian sejati, tak satu pun dari ini adalah tujuan akhir Lin Ming karena dia ingin melampaui semua ini. Kakak, Lin Ming mencengkeram tinjunya, persendiannya meledak. Sambil mengaum, dia meninju untuk kedua kalinya. Bang, kesenjangan dalam diagram Dao semakin lebar. Semakin banyak cahaya bintang yang keluar. Lin Ming dengan rakus menyerap cahaya bintang ini, merasakan tubuh fana menguat. Pukulannya berulang kali, tinjunya menghantam diagram Dao hingga berlumuran darah dan lengannya mati rasa. Diagram Dao bintang 9 mewakili aturan Dao surgawi, tidak tercela. Bahkan jika Lin Ming menyerang diagram Dao dengan kekuatan naga, dia tetap tidak akan bisa membukanya dengan aman. Setiap kali energi di dalam tubuhnya menjadi kacau dan darahnya mulai berjatuhan, di dalam dunia batin Lin Ming, energi naga dan Phoenix yang selaras akan berubah menjadi hantu naga dan Phoenix yang berlari ke seluruh tubuhnya. Kemudian, aura Lin Ming akan segera menjadi lebih halus. Saya sudah membuka 90%, saya hampir sampai. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya yang parah. Semakin dia menyerang, semakin ganas pula serangannya. Meskipun hanya tersisa 10% diagram Dao, 10% terakhir ini adalah yang paling kokoh dan paling sulit dipecah. Untuk melakukannya, dia perlu mengonsumsi energi dan vitalitas darah dalam jumlah besar. Dan saat ini, di luar istana surgawi Primordius, Tian Mingzi melihat 9 bintang yang tergantung di atasnya, yang baru saja meredup, tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih terang daripada awalnya. Khususnya, bintang yang dikenal sebagai Army Breaker mengeluarkan cahaya yang bersinar seperti bulan purnama, menyebabkan keinginan seseorang bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini mungkin? Tian Mingzi tercengang. Dia jelas telah mendorong Lin Ming ke ambang keputusasaan. Untuk melakukan ini, dia tidak ragu-ragu untuk menghabiskan kekuatan hidupnya, mengonsumsi esensi darahnya, dan mengambil risiko merusak kultivasi masa depannya secara permanen selamanya. Dia merasa bahwa dia telah menggunakan semua metode yang mungkin sampai batasnya. Dan sebenarnya, semua yang dia lakukan sepertinya berhasil. Cahaya bintang dari 9 bintang telah meredup dan seolah-olah akan menghilang kapan saja. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan tiba-tiba menjadi cerah ribuan kali lipat. Sialan semuanya, Tian Mingzi tidak percaya pada tahayul. Dia mengatupkan giginya, mengeluarkan lebih banyak pil dari cincin spasialnya dan menelannya. Wajahnya memerah semerah darah. Tangannya berkedip ketika banyak segel darah terbentuk olehnya. Segel darah ini semuanya dimaksudkan untuk membangkitkan setan di hati seseorang. Mata Tian Mingzi bersinar dengan cahaya suram saat dia mengirimkan segel darah ini ke istana surgawi Primordius.
Ini adalah gerakan yang menghabiskan vitalitas darah Tian Mingzi untuk digunakan. Fondasi tubuh Great World King terlalu mengerikan. Jika Raja Dunia biasa mencoba melakukan tindakan seperti itu di negara bagian ini, mereka mungkin akan layu hingga menjadi debu. Pada saat ini, di dalam istana surgawi Primordius, Lin Ming hanya mencibir ketika dia melihat semua segel darah ini terbang ke arahnya. Jika tidak ada perlindungan istana surgawi Primordius dan Tian Mingzi langsung menyerang Lin Ming, maka Lin Ming benar-benar tidak akan mampu menahan serangan ini. Namun di dalam istana surgawi Primordius, semua yang dilakukan Tian Mingzi hanyalah menyia-nyiakan kekuatannya sendiri. Tinju penghancur tulang yang merobek tubuh. Dengan kekuatannya 4 juta jin, Lin Ming menyerang dengan tinju penghancur tulang tubuh. Ini adalah aliran seperti sutra, latihan kekuatan yang dicatat dalam Chaotic Virtuous Combat Meridian. Di masa lalu, Chaotic Virtuous Combat Meridian menyatakan bahwa mereka yang mempraktikkan aliran seperti sutra hingga batas tertinggi dapat mengubah energi mereka sendiri menjadi 1 triliun helai dan mengubah apapun yang mereka pukul menjadi debu. Dan sekarang, Lin Ming jelas telah melampaui batas ini. Tinjunya menghantam segel darah. Setelah dilemahkan oleh formasi susunan istana surgawi Primordius, segel darah ini meledak menjadi titik energi terkecil. Lin Ming menekan lagi dan lagi, menghancurkan semua segel darah ini. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan kekuatan tubuhnya hingga batasnya. Esensi darah gerbang kehidupan terbakar dan kekuatan naga dan burung phoenix meletus. Dia menembak ke langit, menembak langsung ke diagram Dao bintang 9. Hancurkan, 9 bintang istana Dao. Saat ini, Lin Ming tidak berbeda dengan meteor yang menyala-nyala. Dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan ini dan bahkan menggunakan gerbang kehidupan untuk membakar 20% esensi darahnya. Ini bisa digambarkan sebagai serangan habis-habisan. Kaca, tinju Lin Ming menabrak kelemahan terakhir diagram Dao bintang 9. Pada saat itu, diagram Dao bintang 9 akhirnya hancur. 9 bintang, 7 terang dan 2 gelap, muncul di depan Lin Ming. Dampak yang kuat mengalir melalui darah Lin Ming tapi dia tidak peduli sama sekali. Selama dia bisa menerobos ke 9 bintang istana Dao dan membaptis dirinya sendiri di bawah cahaya bintang yang kuat, semuanya akan pulih. Terlebih lagi, tubuh fananya akan mencapai kondisi puncaknya. Dia melihat arah Army Breaker Star dan meluncur ke arahnya. Bab 1535, menyempurnakan bintang. Bintang-bintang yang terwujud dalam 9 bintang istana Dao sebenarnya bukanlah bintang sejati. Bintang-bintang yang benar-benar memancarkan cahaya adalah bola api raksasa seperti matahari di langit, volumenya tidak terbayangkan. Bahkan seorang Empyrean atau Divinity sejati akan merasa mustahil untuk memurnikan benda sebesar itu. Ketika seorang ahli bela diri mengatakan mereka memiliki kemampuan untuk memindahkan bintang langit, biasanya yang mereka maksud adalah mereka dapat memindahkan planet yang tidak terlalu besar. Memindahkan sesuatu sebesar bintang api adalah hal yang mustahil. Bintang-bintang di 9 bintang istana Dao dibentuk oleh Dao Surgawi 9 bintang dari 33 hukum Dao Surgawi. Setiap manusia yang mengolah 9 bintang istana Dao memiliki 9 bintang yang berhubungan dengan mereka di luar angkasa. Namun setelah peristiwa bencana besar 3,6 miliar tahun lalu, hingga saat ini, hanya Empyrean Primordius yang mampu sepenuhnya masuk ke 9 bintang istana Dao. Sekarang, Lin Ming yang kedua. Saat Lin Ming mendekati Army Breaker Star, dia menemukan bahwa bola cahaya putih yang menyala-nyala ini hanya berdiameter 1 kaki, dan di tengah bola ini ada inti seukuran kepalan tangan, inilah inti dari Army Breaker Star. Bintang di depannya adalah kekuatan murni yang dipadatkan dari aturan langit dan bumi. Apa yang harus dilakukan Lin Ming sekarang adalah menyaring bintang ini menjadi darah dan dagingnya sendiri. Pada saat itu, Lin Ming membuka 8 gerbang tersembunyi batin hingga batasnya. Esensi astral melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan kekuatan 4 miliar jin dia mengulurkan lengannya, langsung menggenggam bintang penghancur tentara. Cila, saat tangan Lin Ming memasuki bola cahaya putih yang menyala-nyala, dia merasakan tekanan yang mengerikan dan panas yang membakar, seolah-olah bola cahaya ini ingin merobek tangannya. Semakin dekat dia mencapai inti bola putih ini, semakin kuat panas dan tekanannya. Lin Ming bahkan bisa merasakan tubuhnya akan meledak berkeping-keping. Dengan cahaya bintang sebagai layarku dan diagram Dao sebagai kapalku, aku akan mengarungi alam semesta yang luas, kekuatanku meningkat ke surga lain. Lin Ming meraung keras dan meraih inti bintang ini. Pada saat itu, Lin Ming merasa seolah tangannya direndam dalam genangan asam kuat, daging dan darahnya meleleh. Jika itu adalah seorang seniman bela diri dengan tubuh yang lebih lemah maka tangan mereka akan langsung meleleh hingga menjadi tulang. Lin Ming memutar Celestial Tyrant Manual dan menyedot kekuatan inti bintang. Celestial Tyrant Manual adalah sebuah metode penanaman batu giok yang ditemukan oleh Holy Lord dari Tanah Suci Bulu Hijau bersama dengan Magic Cube ketika dia menjelajahi reruntuhan kuno. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu tidak lengkap, jadi sulit untuk mengatakan berapa tingkat metode budidayanya. Namun di alam ilahi saat ini, buku pedoman tiran surgawi tidak diragukan lagi merupakan metode budidaya transformasi tubuh puncak, karena semua teknik transformasi tubuh yang terkait dengan 9 bintang istana Dao umat manusia telah lama hilang di telan waktu. Setelah dipegang oleh Lin Ming, inti bintang ini memerah ke kanan dan ke kiri seolah ingin berjuang melepaskan diri dari cengkeramannya. Lin Ming kaget. Sepertinya inti bintang yang terbentuk dari aturan Dao surgawi ini memiliki pikirannya sendiri, itu sangat misterius. Jalan seni bela diri yang menakjubkan.
8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao keduanya merupakan hukum transformasi tubuh umat manusia dan juga salah satu hukum 33 langit. Kenapa mereka berubah? Lin Ming bingung. Mengubah aturan seperti ini berarti mengambil salah satu dari 33 hukum surgawi Dao dan membalikannya. Jalan seni bela diri yang begitu indah telah terputus begitu saja, sungguh disayangkan. Lalu, Lin Ming menempatkan inti bintang itu di mulutnya dan menelannya. Untuk sementara waktu, Lin Ming merasakan aliran panas yang tak terlukiskan di tubuhnya dan tenggelam ke dunia batinnya. Cahaya bintang yang tak terbatas meledak di dalam tubuh Lin Ming dan sejumlah besar cahaya bintang melonjak keluar darinya, membuat seluruh tubuhnya bersinar dengan transparansi kristal yang indah. Dalam baptisan cahaya bintang ini, Lin Ming bisa merasakan energi astral di dalam dirinya dinyalakan dan ditempa, dimurnikan berulang kali saat dimurnikan lagi dan lagi. Cahaya bintang dari langit tertinggi menjadi semakin menyilaukan, bersinar seperti air raksa yang mengalir saat menyebar ke seluruh anggota badan dan tulang Lin Ming dan kemudian menyatu ke dunia batinnya. Pemandangan semacam ini mewakili keagungan dan keajaiban 9 bintang istana Dao. Tidak diketahui berapa lama proses ini berlanjut. Terkadang Lin Ming akan merasakan sakit parah yang mendera tubuhnya dan terkadang dia akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meskipun proses pemurnian bintang ini tidak mudah, dia tidak mengalami bahaya hidup atau mati. Hal ini terutama disebabkan oleh fondasi tubuh Lin Ming yang terlalu kokoh. Jika intensitas tubuh fananya ditempatkan di antara seniman bela diri yang baru saja memasuki 9 bintang istana Dao 3,6 miliar tahun yang lalu maka dia akan jauh lebih kuat. Untuk menggunakan tubuh seperti itu untuk memurnikan bintang, bahkan jika bintang itu jauh lebih tangguh karena perubahan aturan surgawi Dao, masalah semacam ini tetap tidak akan berarti apa-apa bagi Lin Ming saat ini. Di langit, 8 bintang lainnya telah lenyap. Semua pori-pori Lin Ming terbuka saat dipenuhi cahaya bintang. Ketika Lin Ming berlatih transformasi tubuh sebelumnya, dia meminum segala macam pil dan obat ilahi untuk membantu terobosannya dan seringkali harus mengalami proses transformasi dan kelahiran kembali tubuhnya, mereformasi sumsumnya, mengeluarkan kotoran dan bahkan mengeringkan tubuhnya, darah lama sampai darah baru yang kental merkuri memenuhi pembuluh darahnya. Tapi sekarang, jauh sebelum Lin Ming membobol 9 bintang istana Dao, dia telah berlatih sampai pada titik bahwa tidak ada sedikit pun kotoran yang tersisa di tubuhnya. Darahnya dan gabungan darah Azure Dragon dan esensi darah Phoenix-nya tidak dapat diubah lagi. Tanpa mencapai tingkat ini, mustahil untuk menembus 9 bintang istana Dao. Ketika seorang seniman bela diri menerobos 9 bintang istana Dao di negara bagian ini, mereka tidak mungkin lagi mengganti darah dan sumsum tulangnya. 9 bintang istana Dao yang sebenarnya adalah menggunakan cahaya bintang dari langit tertinggi untuk membaptis tubuh roh, menuliskan kekuatan hukum ke dalam tubuh fana yang sempurna. Latihan kekuatan, latihan daging, latihan jeroan, pengubahan otot, penempaan tulang, pengerasan sumsum, 6 tahap transformasi tubuh awal ini bisa disebut meletakkan dan memperkuat fondasi tubuh seorang seniman bela diri. Gerbang penyembuhan, gerbang kehidupan, gerbang kesakitan, gerbang batas, gerbang pandangan, gerbang keajaiban, gerbang kematian, gerbang pembukaan, 8 gerbang tersembunyi batin ini bisa disebut menggali potensi kehidupan seorang seniman bela diri yang paling dalam. Kemudian, 9 bintang dari Istana Dao sedang menuliskan hukum itu sendiri ke dalam tubuh seniman bela diri, sehingga seniman bela diri transformasi tubuh manusia dapat memanfaatkan kekuatan 33 hukum surgawi Dao. 3.000 jalan Dao besar, dimanapun dimulainya, semuanya menuju ke tujuan yang sama. Jika seseorang menempuh jalan seni bela diri, mustahil untuk mengabaikan hukum 33 langit berlapis, karena hukum tersebut adalah fondasi yang membentuk alam semesta dari 33 langit. Seiring berjalannya waktu, inti kristal dari Army Breaker Star benar-benar membusuk di dunia batin Lin Ming, berubah menjadi cahaya bintang berkilauan yang membentuk diagram Dao yang berputar. Kemudian, cahaya bintang mulai berkumpul di diagram Dao ini, menggunakannya sebagai fondasi untuk membangun istana. Istana ini berbentuk persegi, dengan sudut lancip, memberikan suasana khusyuk dan bermartabat. Pada saat yang sama, itu berkilauan sebening kristal, seolah diukir dari batu giok paling mewah. Ini adalah istana Dao Lin Ming. Saat istana Dao ini selesai dibangun, itu berarti Lin Ming telah benar-benar membobol 9 bintang istana Dao. Kesadaran Lin Ming mengambil bentuk manusia. Dia memasuki dunia batinnya dan melangkah ke istana. Sesaat kemudian, sekelilingnya tiba-tiba berubah. Dia tiba di dunia baru, negeri yang luas dan tak terbatas. Tapi dimanapun dia memandang, dia bisa melihat kabut tebal, seolah-olah semua yang ada di sini menunggu Lin Ming berkembang. Meskipun istana Dao telah terbentuk, di dalamnya masih kosong. Diagram susunannya belum lengkap. Ini juga berarti bahwa Lin Ming hanya berada pada tahap awal dari 9 bintang Istana Dao. Istana Dao dalam kata-kata batinku, ini adalah Istana Dao Kuil Ungu. Mata Lin Ming berbinar. Istana Dao Kuil Ungu adalah salah satu dari 9 Istana Dao besar tubuh manusia. Fungsi Istana Dao ini adalah untuk memadatkan kekuatan bintang-bintang dari langit tertinggi. Dalam waktu singkat, ini akan memungkinkan intensitas esensi astral Lin Ming meningkat secara dramatis. Peningkatan semacam ini bisa mencapai 3 hingga 4 kali lipat, atau bahkan 8 hingga 9 kali lipat. Jumlah pastinya ditentukan oleh fondasi seniman bela diri serta kelengkapan istana Dao mereka. Ini karena asal-muasal kekuatan istana Dao Kuil Ungu tidak berasal dari tubuh seorang seniman bela diri melainkan dari cahaya bintang di langit tertinggi. Jadi,
Bahkan jika itu meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat, itu tetap tidak akan melebihi potensi seorang seniman bela diri. Inilah keuntungan dari 9 bintang Istana Dao. Sebagai perbandingan, esensi darah gerbang kehidupan adalah untuk membakar vitalitas darah seorang seniman bela diri. Jika seseorang membakar terlalu banyak, hal itu akan merusak sumber kehidupan seorang seniman bela diri dan akan mencapai tingkat yang tidak dapat dipulihkan. Dari sini saja sudah terlihat perbedaan keduanya. Saat Istana Dao Kuil ungu sepenuhnya terbuka, pakaian Lin Ming mulai berkibar di sekelilingnya. Cahaya bintang dalam jumlah besar membentuk pusaran di dalam tubuhnya. Saat Istana Dao didirikan, ia mulai berkembang pesat. Dari beberapa miliar jin, ia tumbuh tanpa akhir. Dengan momentum yang tak tertahankan, ia menembus kekuatan naga dan terus berkembang. Pembukaan Istana Dao Kuil ungu tidak hanya berarti Lin Ming mendapatkan kemampuan lain, namun dalam hal tubuhnya sendiri, ia mengalami lompatan besar ke depan. Lin Ming melayang tinggi di langit bintang 9, matanya terpejam saat dia diam-diam merasakan transformasi yang terjadi di tubuhnya. 9 bintang Istana Dao, ini 9 bintang Istana Dao. Saat Lin Ming mengangkat tangannya, dia bisa merasakan esensi astral di dalam tubuhnya melonjak di sekelilingnya, kekuatan supernaturalnya mengepul seperti air pasang. Saat cahaya bintang memasuki tubuhnya sepenuhnya, kekuatan tubuhnya telah mencapai lebih dari 15 miliar jin. Tanpa mengandalkan Celestial Tyrant manual untuk menambah kekuatannya, hanya kekuatan dasarnya saja yang telah melampaui kekuatan naga. Dan jika dia menggunakan Celestial Tyrant manual lagi setelah ini dan mengumpulkan kekuatan 9 bintang surga ke dalam tubuhnya, maka kekuatan ledakan Lin Ming akan mencapai tingkat yang tidak dapat dipahami. 9 bintang Istana Dao, aku akhirnya berhasil menerobos. Tian Mingzi, aku telah membuatmu menunggu lama. Saat itu, mata Lin Ming terbuka. Dalam visinya, niat membunuh yang mendalam muncul. Bab 1536, menghadapi Raja Dunia yang hebat. Saat kesadaran Lin Ming menarik diri dari ruang bintang, Xiao Moxian adalah orang pertama yang menyambutnya kembali. Lin Ming, aku tahu kamu akan berhasil. Saat ini, Xiao Moxian sudah menggunakan energinya untuk membentuk gaun hitam panjang. Setelah mengalami Nirwana Phoenix, tubuhnya memancarkan daya tarik yang aneh dan memikat. Itu bukan lagi sekedar kemurnian sederhana dari seorang gadis muda tetapi mengandung banyak rasa keanggunan dan pesona. Setelah Lin Ming menerobos 9 bintang Istana Dao dan memperoleh darah Yin primordial Xiao Moxian dan pembaptisan Nirwana Phoenix-nya, energi Yin yang dalam dirinya juga menjadi seimbang dan peningkatan kekuatannya bukanlah masalah kecil. Adapun Xiao Moxian, dia telah menerobos ke alam Dewa Ilahi dan mengalami Nirwana Phoenix pertamanya, kekuatannya telah meningkat lebih dari Lin Ming. Setelah beberapa jam berkultivasi, Lin Ming dan Xiao Moxian keduanya terlahir kembali. Tidak ada perbandingan antara mereka dulu dan sekarang. Keduanya mengandung kekuatan supernatural yang mengerikan di dalam diri mereka, yang ingin membebaskan diri. Xianer, ayo pergi. Karena perubahan besar dalam hubungan mereka, cara Lin Ming memanggil Xiao Moxian juga berubah. Xiao Moxian memegang tangan Lin Ming dan mengikutinya keluar. Dia sangat menyadari bahwa di luar istana surgawi Primordius, ada Raja Dunia Agung yang menunggu mereka. Namun, hal ini tidak membuatnya merasa takut. Sebaliknya, hal itu memicu semangat juang yang berkobar di hatinya. Alam Dewa Ilahi akan menantang Raja Dunia yang hebat. Melihat dunia luas, sejak zaman kuno dan modern, siapa yang memiliki keberanian seperti ini? Saat ini, di luar istana surgawi Primordius, Tian Mingzi sedang menatap langit dengan curiga. 9 bintang sudah lama menghilang. 2 jam yang lalu, 9 bintang yang sangat redup menjadi sangat terang. Di antara mereka, army Breaker Star sangat cemerlang, seperti bulan bercahaya yang bersinar di malam yang cerah. Karena itu, pikiran Tian Mingzi menjadi kacau dan dia tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menggunakan keterampilan misterius, bahkan menggunakan esensi darahnya untuk membentuk segel iblis hati berulang kali. Namun karena formasi susunan yang melindungi istana surgawi Primordius, dia tidak tahu apakah serangannya efektif atau tidak. Setelah itu, ke-9 bintang itu bersinar dalam waktu yang lama sebelum perlahan meredup dan kemudian menghilang sepenuhnya. Adegan ini menyebabkan Tian Mingzi yang terlalu berhati-hati mengerutkan kening. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang berhasil menembus 9 bintang Istana Dao dan bahkan teks kuno apapun yang menggambarkan 9 bintang Istana Dao telah hilang di telan waktu. Tian Mingzi tidak tahu fenomena apa yang akan terjadi ketika seorang seniman bela diri mencoba menerobos 9 bintang Istana Dao. Setelah melihat 9 bintang menghilang, Tian Mingzi percaya bahwa Lin Ming seharusnya gagal dalam terobosannya. Bocah ini benar-benar reinkarnasi dari Dewa Iblis. Bahkan 9 bintang Istana Dao yang dikutuk oleh Dao Surgawi telah menghasilkan fenomena seperti itu karena sepertinya dia hampir membuat terobosan. Untungnya, segel iblis hatiku terutama digunakan untuk menggerakkan iblis hati seniman bela diri ketika mereka mencoba melakukan terobosan, jika tidak, bocah nakal itu mungkin benar-benar berhasil dalam terobosannya. Tian Mingzi menghitung dalam pikirannya. Ia merasa spekulasi ini paling masuk akal. Mungkin, karena segel iblis hati dan reaksi energi karena gagal menerobos 9 bintang Istana Dao, tubuh Fana Lin Ming mungkin sudah runtuh dan dia mungkin berada dalam kondisi sekarat. Melihat istana surgawi Primordius, istana yang sangat berharga ini masih ditutupi dengan formasi susunan yang kuat. Tidak mungkin menghancurkan pertahanannya dalam waktu singkat.
Tian Mingzi menyeringai kejam. Harta yang luar biasa namun Anda tidak dapat mengendarainya dengan kekuatan Anda sendiri. Anda hanya dapat mengandalkan 9 giok matahari untuk memasok energi yang diperlukan untuk memberi daya pada formasi susunan, itu benar-benar sia-sia. Kalau begitu, izinkan saya membantu Anda menerima harta karun ini. Terlebih lagi, semua rahasia di tubuhmu juga akan menjadi milikku. Saya akan mengizinkan Anda untuk mempertahankan keberadaan lemah apapun yang masih Anda miliki selama beberapa hari lagi sementara saya memulihkan diri saya ke kondisi puncak saya, dan kemudian saya akan secara perlahan memperbaiki istana surgawi Primordius ini sekali lagi. Setelah itu, aku akan mencabut jiwamu dan memurnikannya, hahaha. Ketika Tian Mingzi membayangkan dirinya menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menemukan semua rahasia Lin Ming, dia menjadi semakin bahagia dengan dirinya sendiri. Dalam upaya membunuh Lin Ming selama 20 tahun terakhir ini, harga yang dia bayarkan tidak dapat diukur. Dia tidak hanya memotong tangannya, tetapi dia bahkan kehilangan tanah suci Skydark yang telah dia kuasai selama 50.000 tahun. Sekarang, dia bahkan terpaksa membakar 30% esensi darahnya, dan prosesnya sangat merugikan dirinya sendiri. Vitalitas darahku yang hilang dapat dipulihkan menggunakan Xiao Moxian. Dia memiliki tubuh setengah Phoenix dan dia juga berasal dari garis keturunan kerajaan Phoenix. Jika saya menggunakannya untuk membuat pil, saya tidak hanya dapat memulihkan vitalitas darah saya sepenuhnya tetapi saya bahkan akan melampaui kondisi puncak saya di masa lalu. Bagiku untuk bertemu Lin Ming dan Xiao Moxian di Jalan Asura adalah kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupku. Jika dia berhasil membunuh Lin Ming, ini memang akan menjadi momen paling penting dalam hidup Tian Mingzi. Dia akan mewarisi segalanya milik Lin Ming, bahkan menjadi seorang empiran ekstrim di masa depan akan mudah. Jadi, meskipun Tian Mingzi adalah individu yang secara alami berpikiran dingin dan jahat yang menyembunyikan pikirannya secara mendalam, saat ini dia tidak dapat menahan suasana hatinya agar tidak berfluktuasi dengan liar. Saya akan duduk bermeditasi, dan 3 hari kemudian ketika saya telah memulihkan kekuatan saya akan memiliki peluang 90% untuk menyempurnakan istana surgawi ini. Meskipun Tian Mingzi sangat ingin membunuh Lin Ming saat ini, dia tidak segera mencoba menerobos formasi susunan istana surgawi Primordius. Sebaliknya, dia memutuskan untuk menunggu sampai dia mengembalikan dirinya ke kondisi prima sebelum membunuh Lin Ming. Ini untuk memastikan rencananya berhasil dan mencegah Lin Ming melakukan serangan balik dengan cara apapun. Kemudian, Tian Mingzi dengan santai mengatur formasi susunan di sekitar istana surgawi Primordius. Bagi Tian Mingzi, Lin Ming adalah kura-kura di dalam toples, tidak ada jalan keluar baginya. Saat istana surgawi Primordius dikepung, Tian Mingzi menyeringai. Tapi kemudian, senyumannya membeku di wajahnya. Dia menatap kosong ketika formasi susunan di sekitar istana surgawi Primordius terkoyak dan seorang pemuda berpakaian hitam melangkah keluar, diikuti oleh seorang wanita muda berpakaian. 2 orang yang baru saja keluar dari formasi susunan adalah Lin Ming dan Xiao Moxian. Apa? Tian Mingzi bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Dia telah memikirkan semua cara yang mungkin digunakan untuk memperbaiki istana surgawi Primordius, namun Lin Ming dan Xiao Moxian muncul atas kemauan mereka sendiri. Bisakah mereka menyadari bahwa tinggal di sana sama saja dengan menunggu kematian, jadi mereka berencana untuk segera keluar sekarang dan mempertaruhkan nyawa mereka melawannya saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Keputusan yang bijaksana, tapi tetap saja tidak berguna. Meskipun Tian Mingzi hampir kelelahan dan dipenuhi luka yang tak terhitung jumlahnya, dia tetaplah raja dunia yang hebat. Dia adalah eksistensi yang bisa menghancurkan sebuah planet dengan tangannya, jadi bagaimana dia bisa dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik Dewa Ilahi belaka. Sedangkan untuk avatar Lin Ming, Tian Mingzi tidak takut lagi. Dia hanya terkejut dengan serangan diam-diam avatar itu sebelumnya, tapi sekarang dia sudah siap. Dia benar-benar bisa menggunakan formasi susunan untuk memenjarakan avatar dan kemudian perlahan memperbaikinya. Tidak peduli seberapa kuat kemampuan pertahanan tubuh avatar itu, tidak mungkin dia bisa mengubah gelombang perang ini sendirian. Lin Ming, Xiao Moxian, apakah kamu benar-benar tidak sabar untuk mati? Haha, itulah yang aku suka. Tian Mingzi tertawa. Meskipun dia sombong di permukaan, kebenarannya adalah dia menjaga kewaspadaan di sekelilingnya untuk mencegah Lin Ming menggunakan trik kotornya lagi. Namun, tidak peduli seberapa terlindunginya dia masih merasakan hatinya bergetar saat melihat kultivasi Xiao Moxian. Xiao Moxian juga telah menerobos ke alam Dewa Ilahi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tian Mingzi merasa ini sulit dipercaya. Dia sangat menyadari bahwa beberapa waktu yang lalu, Xiao Moxian baru berada di alam transformasi ilahi. Setelah memasuki Godburying Ridge dan Tragic Death Valley, mengapa basis budidayanya tiba-tiba naik ke alam Dewa Ilahi dalam waktu sesingkat itu? Bahkan jika dia mengabaikan semua konsekuensi terhadap fondasinya dan menelan materi surgawi apapun yang dia temukan, tetap tidak mungkin budidayanya meningkat begitu cepat. Alam Dewa Ilahi, kamu juga menerobos alam Dewa Ilahi. Bagus, sangat bagus. Tapi Anda tetap tidak bisa mengubah nasib kehancuran Anda. Satu-satunya hal yang akan berubah adalah ketika saya menggunakan Anda untuk alkimia, saya akan dapat mengeluarkan lebih banyak esensi darah Phoenix Anda untuk memulihkan lebih banyak vitalitas darah saya yang hilang. Tian Mingzi memandang Xiao Moxian dan terkekeh. Meskipun dia bisa melihat terobosan Xiao Moxian, dia sebenarnya tidak bisa melihat terobosan Lin Ming. Tian Mingzi tidak memahami batas 9 bintang Istana Dao, jadi dia hanya berpikir bahwa Lin Ming masih berada di puncak 8 gerbang tersembunyi dalam.
Namun, dia samar-samar bisa merasakan bahwa Lin Ming dan Xiao Moxian jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hal ini menyebabkan dia waspada penuh. Dia hanya khawatir Lin Ming akan memiliki beberapa trik, bukan Lin Ming akan lebih kuat darinya. Tian Mingxi, apakah kamu tidak takut angin akan menggigit lidahmu yang ngobrol? Hehe, tunggu saja, aku akan memotongmu untuk diberikan kepada anjing. Xiao Moxian berdiri dalam oposisi yang tajam, tidak mundur sedikit pun. Hal ini menyebabkan Tian Mingxi cemberut. Kamu benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Tian Mingxi menjentikkan tangannya dan sebuah pil terbang ke mulutnya. Dengan itu, warna merah yang tidak normal mencerahkan pipinya. Vitalitas darahnya yang hilang tampak menjadi bersemangat sekali lagi. Tidak diragukan lagi, ini adalah pil dengan efek samping. Makan terlalu banyak akan berdampak besar pada masa depannya. Lin Ming mencibir ketika melihat ini, tubuhmu sudah sangat hancur sehingga kamu membutuhkan obat untuk melawan. Lenganmu tampaknya telah terputus juga dan meridiannya bahkan belum sepenuhnya pulih. Sungguh menyedihkan, tapi, betapapun menyedihkannya dirimu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Aku akan membunuhmu sekarang di saat terlemahmu. Saat Lin Ming berbicara di sini, esensi astral melonjak keluar dari tubuhnya. Kekuatan besar yang tak terbayangkan muncul darinya seperti air pasang. Murid Tian Mingxi menyusut. Kulitnya menjadi semakin garang dan liar. Jadi kekuatanmu sudah mengalami kemajuan, tidak heran kamu begitu sombong. Tapi, jika kamu berpikir ini saja sudah cukup untuk mengalahkanku maka kamu terlalu naif. Izinkan saya menunjukkan kepada Anda seperti apa kekuatan Raja Dunia yang hebat. Hari ini, aku akan mengganti semua vitalitas darah yang hilang dari tubuhmu. Tian Mingxi menghunus pedang hitam dari cincin spasialnya dan menginjak kekosongan, menebas Lin Ming. Saat pedang ini ditebas, iblis yang tak terhitung jumlahnya sepertinya menyembur keluar dari bilahnya. Di saat yang sama, pedang ini juga membawa kekuatan isap yang mengerikan. Ini adalah seni iblis penyerap surga milik Tian Mingxi yang dia gunakan bersamaan dengan serangannya. Melihat pedang Tian Mingxi ditebas, Lin Ming tidak menghindar atau menghindar. Dia mengunci cahaya pedang Tian Mingxi dan meninju. Pada saat itu, kekuatan besar Lin Ming sebesar 15 miliar jin meletus, kekuatan yang melampaui kekuatan naga. Kaca, dengan suara retakan yang keras, cahaya pedang Tian Mingxi hancur menjadi titik cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sedangkan untuk Lin Ming, tubuhnya hanya bergetar tapi dia berdiri teguh di tempatnya tanpa mundur satu langkah pun. Apa? Tian Mingxi bingung. Karena dia berhati-hati bahwa Lin Ming akan mempermainkannya, itu hanya serangan menyelidik sekarang. Meskipun dia belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, itu tetap merupakan serangan yang mengerikan. Meskipun demikian, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan memblokirnya dengan tangan kosong dengan mudah. Bab 1537, melawan Tian Mingxi. Kulit Tian Mingxi berubah saat dia melihat kekuatan Lin Ming telah meningkat pesat. Meskipun dia telah menghabiskan vitalitas darahnya secara berlebihan dan batasannya telah menurun, seekor unta kurus masih lebih besar dari seekor kuda. Serangan pedangnya ini mampu membunuh Dewa Suci Puncak secara instan, namun Lin Ming dengan budidaya alam Dewa Ilahi awalnya mampu dengan mudah memblokirnya. Meskipun Tian Mingxi hanya menggunakan 30% kekuatannya di sana, bukankah Lin Ming juga tidak menggunakan kekuatan penuhnya? Bibir Tian Mingxi bergetar saat dia berbicara. Kemungkinan yang tak terbayangkan muncul di benaknya, tapi hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Kamu menerobos 9 bintang Istana Dao. Saat Tian Mingxi memandang Lin Ming sekarang, matanya dipenuhi ketakutan dan ketakutan. Lin Ming terlalu takut sampai-sampai mencekiknya. Awalnya, Tian Mingxi dengan budidaya Raja Dunia Agungnya telah bergabung dengan Raja Dunia biasa, 2 Raja Dunia setengah langkah, beberapa pemandu dan bawahan, dan bahkan Empyrean setengah langkah. Jajaran seniman bela diri yang luar biasa perkasa ini telah digunakan untuk memburu seniman bela diri alam transformasi ilahi melalui God Burying Ridge. Itu bisa disebut sebagai lelucon paling menggelikan di dunia. Jika berita ini sampai tersebar maka mereka semua akan ditertawakan sebagai orang idiot yang mencoba membunuh seekor ayam dengan pisau lembu. Bahkan memburu Raja Dunia yang kuat pun tidak membutuhkan barisan mewah seperti itu. Namun, barisan individu yang luar biasa ini, dalam memburu seorang junior, telah menemui hasil yang tidak terduga. Pertama, mereka memaksa Lin Ming ke Tragic Death Valley, sebuah negeri yang belum pernah ada orang yang muncul selama 10 miliar tahun. Namun, Lin Ming tidak hanya pergi tanpa cedera tetapi dia juga memperoleh manfaat besar, manfaat yang memungkinkan dia untuk masuk ke alam Dewa Ilahi. Bahkan seniman bela diri tingkat Dewa Ilahi masih belum layak dikejar oleh kelompok sekuat itu. Begitu mereka menemukannya, mereka bisa langsung menghancurkannya sampai mati. Tapi setelah itu, Lin Ming telah memikat mereka semua ke zona bahaya, menggunakan segala macam jebakan dan metode selain kekuatan tempurnya yang menakutkan untuk membunuh mereka semua satu persatu. Jika Ashmurder, Mr. Zhou, dan semua orang lain yang datang sebelumnya telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan lawan mereka, maka Tian Mingxi dapat dikatakan telah memperlakukan lawannya dengan sangat tulus, tidak berhenti untuk memastikan kemenangan. Dia bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan esensi darahnya sendiri dan itu pun dia hanya menyebabkan Lin Ming menerima luka parah dan dipaksa kembali ke Istana Surgawi Primordius. Setelah itu, dia bahkan menggunakan kutukan darah iblis hatinya sehingga iblis hati Lin Ming akan meledak selama terobosannya dan dia akan binasa.
Tapi, kenyataannya adalah Lin Ming telah menutup istana surgawi Primordius dan menerobos ke 9 bintang istana Dao, memungkinkan kekuatannya mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lin Ming ini telah dimasukkan ke dalam jebakan maut demi jebakan maut tetapi telah menemukan jalan untuk bertahan hidup, sehingga tidak ada yang bisa mengumpulkan keberanian untuk menghadapinya. Bahkan jika Tian Mingzi adalah raja dunia yang hebat, dia juga sama. Namun, sekarang masalah sudah sampai pada tahap ini, mustahil baginya untuk mundur. Dia telah sangat merusak sumber kehidupannya dan jika dia tidak membunuh Lin Ming dan Xiao Moxian sekarang maka kemungkinan besar dia akan jatuh ke batas raja dunia biasa di masa depan. Bukan hanya itu, tapi umurnya akan rusak dan hampir mustahil untuk maju 1 inci pun dalam kultivasinya di masa depan. Bagi Tian Mingzi, ini adalah nasib yang lebih buruk daripada kematian. Sekarang, di ruang tertutup ini, dia akan binasa atau mereka akan mati. Bagus, sangat bagus. Mata Tian Mingzi bermartabat. Meskipun kata-katanya tampak percaya diri, hatinya kurang yakin. Jika dia berada dalam kondisi puncaknya maka tidak peduli terobosan apa yang dilakukan Lin Ming, dia masih bisa dengan mudah menekannya. Tapi sekarang, dia telah kehilangan pemahaman akan situasinya karena dia tidak tahu seberapa kuat seorang seniman bela diri setelah mencapai 9 bintang di Istana Dao. Tidak ada target referensi untuk hal ini. Ini karena para Saint tidak mengembangkan 9 bintang di Istana Dao, ras mereka memiliki teknik transformasi tubuh yang lebih mudah dan lebih cocok untuk mereka. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam alam semesta saat ini dari 33 langit berlapis, hanya Lin Ming yang telah mencapai 9 bintang Istana Dao. Prestasinya tidak bisa ditiru. Menghadapi musuh yang tidak dia mengerti sama sekali, Tian Mingzi hanya bisa mencoba yang terbaik. Tian Mingzi merentangkan tangannya. Di belakangnya, bayangan Dewa Iblis terbentuk. Semua energi asal langit dan bumi di sekitarnya berkumpul menuju Dewa Iblis ini. Raja dunia yang hebat tetaplah raja dunia yang hebat. Bahkan setelah direduksi menjadi seperti itu dia masih bisa menampilkan teknik yang begitu kuat. Tian Mingzi menembakkan pedang hitam di tangannya. Pedang ini sepertinya berubah menjadi ular hitam, berkelok-kelok di udara sebelum jatuh ke tangan hantu Dewa Iblis ini. Tian Mingzi telah memberikan pedangnya kepada hantu Dewa Iblis. Melihat ini, Lin Ming terkejut. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa pedang Tian Mingzi sangat tidak biasa. Bentuknya aneh, bilahnya lebih panjang dari tinggi jantan dewasa, namun bilahnya sempit seperti kelopak bunga. Sulit untuk menerapkan kekuatan apapun dengan pedang ini dan karenanya sulit untuk memahami mengapa ahli pemurnian manapun merancang pedang seperti ini. Tapi melihat hantu Dewa Iblis ini secara bertahap terbentuk di udara, Lin Ming dapat berspekulasi bahwa hantu Dewa Iblis ini tidak dipanggil oleh Tian Mingzi, tetapi selalu disegel di dalam pedang. Kemudian, Tian Mingzi memukul dadanya dengan tinjunya dan memuntahkan seteguk darah ke hantu Dewa Iblis. Saat hantu Dewa Iblis ini menyerap darah Tian Mingzi, ia menjadi semakin nyata dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Menyaksikan adegan ini, Lin Ming merasakan jantungnya berdetak kencang. Tian Mingzi sebenarnya menggunakan darahnya sendiri untuk membangkitkan iblis ini. Dalam legenda, ada penyihir dan dukun yang memelihara serangga beracun di tubuh mereka, memberi mereka makan dengan daging dan darah mereka sendiri. Setan yang dilepaskan Tian Mingzi berada dalam situasi yang sama. Hahaha, Lin Ming, budak iblis yang aku besarkan dengan hati-hati ini adalah saat diriku yang sebenarnya telah terluka parah. Itu dapat menampilkan 50% kekuatan puncakku. Kamu bisa mati sekarang. Tian Mingzi mengoceh. Kemudian, hantu Dewa Iblis meluncur ke depan, mengepulkan energi iblis yang melonjak di sekelilingnya, mengembun menjadi ular piton abu-abu yang berputar di atas pedang sebelum menebas lurus ke bawah. Seorang budak iblis dengan 50% kekuatan tempurmu. Mendengar tawa liar Tian Mingzi, Xiao Moxian terkejut. Raja dunia yang hebat benar-benar memiliki metode yang tidak ada habisnya untuk digunakan, dia tidak pernah membayangkan Tian Mingzi akan memiliki rencana cadangan seperti itu. Hanya dengan melihat energi iblis yang mengepul dari hantu Dewa Iblis itu, dia bisa melihat betapa kuatnya energi itu. Seorang budak iblis dengan 50% kekuatan tempur puncak Tian Mingzi. Bagaimana dia dan Lin Ming bisa memblokirnya? Dan saat pikiran Xiao Moxian goyah, budak iblis itu meraung keras dan bergegas menuju Lin Ming. Kehendak iblis yang menakutkan berubah menjadi seberkas cahaya gelap yang melesat ke lautan spiritual Xiao Moxian. Ini adalah segel iblis hati yang pernah digunakan Tian Mingzi sebelumnya. Tanpa dilemahkan oleh formasi susunan istana surgawi Primordius, segel darah iblis hati ini 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Hati-hati, saat iblis hati ini hendak memasuki pikiran Xiao Moxian, suara Lin Ming pecah di telinganya seperti petir yang mengejutkan. Dalam suaranya, dia telah menggabungkan mantra hati kabut ilahi, menggunakan sistem penempaan hukum jiwa untuk memblokir segel darah iblis jantung yang mencoba mengebor ke dalam Xiao Moxian. Roda karma setan segudang. Tombak Lin Ming menyapu dan menggambar diagram Dao di udara. Diagram Dao ini memiliki banyak sekali iblis yang tersegel di dalamnya, semuanya ganas dan mengerikan. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Diagram Dao berputar, menekan dan menghancurkan segel darah iblis jantung seperti panci penggilingan besar. Pikiran Xiao Moxian bergetar. Baru setelah itu dia membebaskan dirinya dari belenggu iblis hati. Dia terkejut dengan apa yang baru saja terjadi, dia hampir jatuh ke dalam perangkap Tian Mingzi. Dia berbohong padamu. Lin Ming dengan cepat berkata kepada Xiao Moxian dengan transmisi suara esensi sejati.
Alis Xiao Moxian terangkat. Dia segera mengerti apa yang dikatakan Lin Ming. Mungkin Tian Mingzi benar-benar membesarkan seorang budak iblis sehingga dia bisa mengeluarkannya setiap kali dirinya yang sebenarnya terluka. Tapi, kekuatan budak iblis ini tidak sekuat yang digambarkan Tian Mingzi. Alasannya adalah Tian Mingzi harus menghadapi barisan prajurit spektral lapis baja besi dan telah berulang kali membakar esensi darahnya untuk mengalahkan mereka. Jika budak iblis ini benar-benar memiliki 50% kekuatan puncaknya, lalu mengapa dia perlu membakar esensi darahnya sekarang? Dengan kata lain, Tian Mingzi telah menggunakan budak iblis ini untuk menangani susunan prajurit spektral lapis baja besi, menyebabkan energi asal budak iblis itu rusak parah dan kekuatannya menurun. Tapi tidak peduli apa kebenarannya, Tian Mingzi hanya membuat klaim kosong tentang budak iblis ini. Dan hanya ada satu alasan dia melakukan ini. Dia ingin menghasilkan momen singkat di mana pikiran Xiao Moxian bimbang sehingga dia bisa menggunakan segel darah iblis hati untuk menyerang lautan spiritualnya dan memicu iblis hatinya. Jagalah pikiranmu. Tian Mingzi ini ingin berurusan denganmu terlebih dahulu sehingga dia bisa menyedot esensi darah Phoenixmu untuk memulihkan kekuatannya sendiri dan kemudian berurusan denganku. Lin Ming dengan cepat berkata. Xiao Moxian meringis. Tian Mingzi ini terlalu jahat. Tapi, seseorang tidak bisa menyalahkan Xiao Moxian karena terlalu berhati-hati dalam memikirkan hal ini. Akting Tian Mingzi terlalu nyata, dan selain batasan Raja Dunia Agungnya, mudah untuk percaya bahwa dia memiliki kartu tersembunyi di tangannya. Bang! Pada saat ini, roda Myriad Demon Karmik mengeluarkan suara ledakan. Setelah menghancurkan segel darah hati iblis menjadi debu, ia mulai menggerogoti budak iblis itu. Lin Ming menginjak ruang angkasa. Saat dia mengangkat tangannya, kekuatan supernatural yang luar biasa melaju ke depan dengan momentum yang luar biasa. Dia menggenggam tombak darah Phoenix dan mengarahkannya tepat di antara alis budak iblis itu. Semua iblis di dunia ini, diterima ke dalam roda karma setan segudang, jangan pernah memasuki samsara, di penjara selamanya untuk digunakan olehku. Roda Myriad Demon Karmik terbang ke depan seperti roda gergaji berputar yang mengerikan. Budak iblis mengeluarkan jeritan yang menyayat hati saat roda karma setan segudang merobek tubuhnya. Pikiran Xiao Moxian benar. Budak iblis ini, dalam kondisi puncaknya, mungkin memiliki 40-50% kekuatan Tian Mingzi. Namun, karena Tian Mingzi perlu menerobos barisan prajurit spektral lapis baja besi sesegera mungkin sehingga dia bisa menghalangi terobosan Lin Ming, dia memanggil budak iblis itu, menghabiskan banyak energinya. Sekarang, itu jauh lebih rendah daripada di masa lalu. Xiao Moxian menyaksikan budak iblis itu dipenggal. Kata-kata Lin Ming seperti proklamasi surga, tampak seolah-olah dia memerintahkan budak iblis untuk tersedot ke dalam roda karma setan segudang. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa kagum pada kekuatan tempur Lin Ming. Xiao Moxian telah masuk ke alam dewa ilahi dan telah menyelesaikan nirwana Phoenix pertamanya. Saat ini, kekuatannya tidak terlalu jauh dari Lin Ming. Namun, dalam hal pengalaman bertempur sesungguhnya, Xiao Moxian yang tumbuh di Demon Dawn Heavenly Palace jauh lebih rendah daripada orang-orang seperti Lin Ming dan Tian Mingzi, yang berkeliaran di dunia untuk mencari petualangan, mengalami situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika kekuatan mereka serupa, kekuatan tempur yang bisa ditampilkan Xiao Moxian di medan perang jauh lebih rendah daripada Lin Ming. Saat dia mengagumi Lin Ming, Xiao Moxian juga merasakan kasih sayang yang tak terlukiskan terhadapnya. Meskipun dia adalah putri surga yang bangga yang memiliki bakat yang hampir tak tertandingi dan bahkan telah menyelesaikan nirwana pertamanya selama alam dewa ilahi, atau bahkan jika dia menjadi dewa sejati di masa depan, ketika dia bersama Lin Ming dia tahu bahwa dia akan selalu berdiri di depannya, selamanya melindunginya dan memberinya rasa aman yang tidak bisa dijelaskan. Bab 1538, Kebencian terhadap 50.000 tahun. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Roda karma setan segudang berputar dengan kejam, segera akan memotong budak iblis Tian Mingzi. Budak iblis ini dibesarkan dengan hati-hati oleh Tian Mingzi, itu setara dengan monster kontrak dalam bentuk energi. Setelah dimusnahkan oleh Lin Ming, Tian Mingzi akan menderita kerugian besar. Budak iblis, putar roh primordial. Tian Mingzi meraung keras. Pada saat itu, hantu budak iblis yang ditekan oleh roda karma setan segudang mengeluarkan jeritan melengking. Mengabaikan roda Myriad Demon Karmik yang memotong tubuhnya, ia meluncur menuju Lin Ming. Ya, dengan suara retakan yang keras, budak iblis itu terbelah menjadi dua oleh roda karma setan segudang. Bagian budak iblis yang terbelah mulai terbakar, berubah menjadi aliran energi abu-abu murni yang mengarah ke Lin Ming. Ini adalah serangan putus asa terakhir dari budak iblis itu. Setelah serangan ini, budak iblis itu akan padam menjadi asap, tidak ada lagi di dunia ini. Tian Mingzi berencana menggunakan budak iblis ini untuk bunuh diri ke Lin Ming, membuat keduanya mati bersama. Binatang kontrak biasa tidak akan berada di bawah kendali mutlak tuannya, mereka tidak akan mengorbankan diri mereka hanya karena diperintahkan. Namun, budak iblis Tian Mingzi dibesarkan sepenuhnya olehnya dan berada di bawah dominasi penuhnya. Jika ia diperintahkan untuk mempertaruhkan nyawanya dalam sebuah serangan maka ia benar-benar gegabah. Pada puncak kekuatannya, budak iblis ini memiliki 40-50% kekuatan penuh Tian Mingzi. Meskipun budak iblis ini hanyalah lampu yang mengering, kekuatan yang bisa dikeluarkannya pada saat terakhir masih menakutkan. Di tempat, itu berubah menjadi jaring raksasa yang datang menuju Lin Ming.
Ruang sekitar 100 kaki tertutup sepenuhnya. Kulit Lin Ming berubah. Tian Mingzi ini terlalu kejam, dia telah mengorbankan binatang kontrak yang dia pelihara selama bertahun-tahun dan memaksanya untuk membakar seluruh esensi kehidupannya. Pada saat itu, Lin Ming merasakan hatinya bergetar. Saat dia ditutupi oleh jaring budak iblis, ilusi semakin tebal di benaknya. Lin Ming melihat ilusi pemandangan yang menakutkan. Pertama dia ditangkap oleh Tian Mingzi, budidayanya lumpuh total dan jiwanya disedot untuk dimurnikan. Kemudian, Xiao Moxian diolehnya, dan Lin Ming hanya bisa menonton tanpa daya saat dia disempurnakan menjadi pil. Selanjutnya, roh primordial Lin Ming dipenjarakan oleh Tian Mingzi selama 1.000.000 tahun, dipaksa menjalani penyiksaan dan rasa sakit tanpa akhir sebelum hancur menjadi abu. Ilusi yang tak terhitung banyaknya terlintas di benak Lin Ming, rasa sakit hampir menyebabkan lautan spiritualnya terkoyak. Ini adalah iblis hati. Pikiran Lin Ming bergetar. Budak iblis ini adalah bentuk kehidupan energi, yang terhubung dengan iblis hati. Dengan demikian, secara tak terduga ia memiliki kemampuan untuk mempengaruhi iblis hatinya sendiri. Haha, Lin Ming, bagaimana rasanya iblis hati memasuki tubuhmu? Tanda tanya, saya tahu Anda memiliki kemauan yang kuat tetapi ini adalah bentuk kehidupan iblis hati yang telah saya besarkan dengan hati-hati selama 60.000 tahun. Budak iblis ini terbentuk dari obsesi yang berevolusi dari pembangkit tenaga listrik kuno. Itu diperoleh oleh saya, dan kemudian saya menggunakan beberapa ratus tahun untuk secara perlahan memperbaikinya dan menghilangkan kesadarannya sebelum saya sepenuhnya menundukkannya. Meskipun aku tidak mengandalkannya untuk membunuhmu, itu lebih dari cukup untuk memenjarakanmu. Bentuk kehidupan iblis hati berevolusi dari obsesi pembangkit tenaga listrik kuno. Lin Ming kaget. Setan hati kebanyakan seniman bela diri biasanya datang dalam dua bentuk ekstrim, yang satu adalah sesuatu yang mereka takuti lebih dari apapun di lubuk hati mereka yang terdalam dan yang lainnya adalah sesuatu yang sangat mereka rindukan. Obsesi, dengan kata lain, adalah keinginan. Ketika pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi mati, karena obsesi mereka untuk berubah menjadi bentuk kehidupan energi, itu sungguh luar biasa. Serangan yang datang dari budak iblis yang membakar nyawanya tidak hanya mengelilingi Lin Ming tetapi juga mengelilingi Xiao Moxian. Bahkan jika mereka tahu bahwa semua yang mereka lihat hanyalah ilusi, masih sulit untuk melepaskan diri dari setan-setan hati ini. Bentuk sejati Phoenix. Xiao Moxian berteriak keras. Bagian belakang pakaiannya terkoyak dan dua sayap Phoenix raksasa terbentang, membentang ke langit. Pada saat itu, api hitam yang liar dan buas meluncur dari Xiao Moxian seperti air pasang, membakar abis iblis-iblis hati. Api hitam hampir mencapai konsep hukum kebakaran tingkat ke-7. Pikiran Tian Mingzi menjadi dingin. Xiao Moxian ini tidak mudah untuk dihadapi, kekuatannya tidak jauh berbeda dari Lin Ming, jika ini terus berlanjut maka budak iblis itu akan terbakar abis olehnya. Tian Mingzi mencibir, Anda sebenarnya telah mengembangkan konsep hukum kebakaran ke tingkat ke-7, bahkan Raja Dunia biasa yang mengembangkan kekuatan api supernatural tidak lebih baik darimu. Kalian benar-benar sepasang pemuda yang luar biasa, tapi sayang sekali, kalian berdua ditakdirkan untuk mati di sini hari ini. Pedang ular bayangan, meledak. Tian Mingzi tiba-tiba menembakkan pedangnya. Saat pedangnya menusuk ke arah Lin Ming dan Xiao Moxian, permukaan pedang hitam berkilauan dengan sejumlah besar rune. Saat rune ini bersinar, pedang itu mulai hancur, meletus dengan hujan cahaya yang tak terbatas. Tian Mingzi ingin meledakkan pedang hitamnya sendiri. Pedang hitam ini juga telah diperoleh oleh Tian Mingzi di alam mistik kuno dan merupakan harta roh Empyrean. Namun, roh artefak asli telah mati dan dengan demikian Tian Mingzi telah menangkap binatang buas kuno untuk mengeluarkan jiwanya guna menggantikan roh artefak pedang. Kemudian, dia menghabiskan puluhan ribu tahun untuk sepenuhnya menyempurnakan pedang ini sampai dia menjadi berpikiran tunggal dengannya. Karena roh artefak ini telah ditempatkan oleh Tian Mingzi dan dikombinasikan dengan fakta bahwa dia telah menyempurnakan pedangnya sepenuhnya, dia dapat menggunakan perintah pikiran sendiri untuk membuat pedang hitam miliknya meledak. Kekuatan harta roh Empyrean yang meledak tak terbayangkan. Misalnya, jika istana surgawi Primordius meledak, konsekuensinya akan luar biasa. Bahkan sebuah planet pun akan diledakkan. Tentu saja, pedang hitam Tian Mingzi jauh lebih rendah daripada istana surgawi Primordius dalam hal kelas. Meski begitu, ini bukanlah sesuatu yang Lin Ming bisa tahan. Jika harta roh Empyrean meledak di dekat tubuh mereka maka Lin Ming dan Xiao Moxian akan hancur total. Hahaha, Lin Ming, kamu terlalu naif. Saya tahu bahwa kekuatan Anda telah meningkat pesat karena Anda menerobos 9 bintang Istana Dao, dan bagi saya hampir menghabiskan seluruh kekuatan saya. Anda bergegas keluar sekarang, memilih waktu dan situasi yang menurut Anda tepat untuk melakukannya, tetapi perbedaan dalam kultivasi kita terlalu besar. Walaupun aku adalah pelita yang sudah kering, aku masih punya cara tak terbatas untuk membunuhmu. Aku rela meninggalkan budak iblisku dan pedang ular bayanganku, semuanya demi melenyapkanmu. Selama aku bisa membunuhmu maka semua yang hilang dariku bisa diperoleh kembali. Serangan Tian Mingzi bisa disebut diperhitungkan dengan cermat dan dipersiapkan sebelumnya. Meskipun meninggalkan budak iblisnya yang telah dia habiskan selama puluhan ribu tahun membesarkan dan membayangi pedang ularnya adalah kerugian yang sangat besar, dia tidak terlalu merindukan mereka karena dia tahu bahwa rahasia di tubuh Lin Ming jauh melebihi nilai keduanya. Melihat rune mempesona pada pedang ular bayangan bersinar secara ekstrim saat mulai menyimpan kekuatan ledakan besar, Lin Ming tidak panik sama sekali. Sebaliknya,
dia mencibir dan berkata, Tian Mingzi, apakah kamu benar-benar yakin bahwa ada rahasia yang menggemparkan di tubuhku yang cukup untuk menebus semua yang telah hilang darimu? Karena itu masalahnya, izinkan saya menunjukkan kepada Anda apa rahasia saya. Saat Lin Ming berbicara, momentumnya meningkat tak terlukiskan, seolah-olah dia siap untuk menggunakan langit dan bumi, mendominasi seluruh keberadaan. Tian Mingzi kaget saat mendengar ini. Lin Ming benar-benar memiliki rahasia yang menggemparkan dirinya, apa itu? Dia menatap dengan mata terbuka lebar, konsentrasinya sepenuhnya terfokus. Di saat yang sama, dia juga memiliki energi di dalam pedang ular bayangan untuk meledak. Dia tidak sebodoh itu sehingga dia akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerang supaya dia bisa melihat apa rahasia Lin Ming. Mungkinkah itu warisan dari karakter level True Divinity? Tian Mingzi langsung berpikir. Menurutnya, dia berpikir bahwa di depan pencapaian Lin Ming saat ini, bahkan warisan puncak Empyrean tidak berarti apa-apa. Di seluruh alam ilahi, ada lebih dari segelintir orang Empyrean puncak, dan ini bahkan lebih banyak lagi ketika orang mati dimasukkan. Dengan begitu banyak puncak keturunan Empyrean, tidak satu pun dari mereka yang mampu dibandingkan dengan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming menenggelamkan pikirannya ke dunia batinnya. Aura dao besar yang luas dan tak terbatas melonjak keluar dari tubuh Lin Ming, seolah-olah semuanya telah kembali ke era paling dasar. Dengan dunia batin Lin Ming sebagai intinya, pusaran hitam dan mistis muncul. Kekuatan bintang-bintang di surga, kumpulkan ke tubuhku, istana dao kuil ungu. Lin Ming meraung. Di dalam dunia batinnya, istana dao megah yang bersinar dengan kemuliaan muncul. Pada saat itu, kubah makam Baikis akan lenyap, digantikan dengan langit berbintang yang tak berujung. Cahaya bintang tak berujung berkumpul ke dalam sungai besar cahaya berkilauan, semuanya mengalir ke dunia batin Lin Ming. Kekuatan Lin Ming mulai tumbuh dengan liar. Dan, semua kekuatan yang tumbuh secara gila-gilaan ini dituangkan ke dalam kubus abu-abu di dunia batin Lin Ming. Tunjukkan dirimu, kubus ajaib kristal ilahi. Lin Ming telah melangkah ke puncak alam dewa ilahi awal dan juga menembus 9 bintang istana Dao. Dengan energi darah naga dan Phoenix yang diselaraskan, pada hari ini dia akhirnya memperoleh kemampuan untuk membangkitkan kekuatan kubus ajaib. Ketika Mo Eversnow menjadi raja dunia setengah langkah, dia juga mampu melakukan ini karena bakatnya yang luar biasa dan kekuatannya jauh melampaui raja dunia setengah langkah lainnya. Saat itu, Mo Eversnow memiliki kemampuan untuk menstimulasi Magic Cube. Tentu saja, keinginan untuk mengaktifkan kekuatannya secara maksimal masih mengharuskannya membakar jiwanya untuk melakukannya. Dan sekarang kekuatan Lin Ming tidak lebih lemah dari Mo Eversnow di masa lalu. Kubus abu-abu melayang keluar dari dunia batin Lin Ming, perlahan berputar di langit. Tanda misterius muncul di seluruh permukaannya. Dengan sekali pandang, seseorang bisa merasakan jiwanya terperangkap, selamanya tidak bisa pergi. Rasanya seperti kubus abu-abu ini berisi alam semesta tersendiri, tak terbatas, begitu luas sehingga bahkan keilahian sejati pun tidak bisa menjelajahi kedalamannya. Saat Magic Cube muncul, Xiao Moxian tidak bereaksi. Adapun Tian Mingzi, dia sangat terkejut. Cahaya gila yang menjengkelkan mewarnai kulitnya. Kubus ajaib kristal ilahi. Bagaimana mungkin itu ada di tangan Anda? Kamu sebenarnya. Tian Mingzi menunjuk dengan jari gemetar ke arah Lin Ming, kata-katanya penuh dengan kemarahan, keterkejutan, ketakutan. Ini adalah objek yang dia perjuangkan, sesuatu yang telah dia habiskan dengan susah payah, tapi Lin Ming tiba-tiba mendapatkannya. Dia telah menggulingkan tanah suci bulu hijau hanya karena benda ini. Dia telah membunuh Raja Dunia dari tanah suci bulu hijau dan telah memburu orang suci mereka sampai mati, namun semua usahanya telah menjadi hadiah bagi Lin Ming. Bagaimana mungkin dia tidak marah tentang ini? Aku tahu itu. Aku tahu wanita jalang itu, Mo Eversnow, belum mati. Jika kamu mengambil Magic Cube maka kamu pasti pernah melihat pelacur itu. Ekspresi Tian Mingzi bergetar hebat, seolah-olah dia kehilangan akal sehatnya. Melihat Tian Mingzi kehilangan ketenangannya seperti ini bahkan mengejutkan Xiao Moxian. Apa sebenarnya kubus hitam itu? Mengapa Tian Mingzi memberikan tanggapan yang begitu besar terhadapnya? Bab 1539, Dewa Setan Muda. Dari 3 alat ilahi yang menakjubkan di alam semesta, Xiao Moxian hanya mengetahui legenda manik roh nenek. Ini karena Good Fortune Saint San sengaja memperlihatkannya kepada dunia. Adapun Magic Cube dan kartu ungu, Xiao Moxian tidak mengetahuinya sama sekali. Tidak ada konsensus mengenai nama mereka juga. Sepanjang zaman dan alam semesta yang berbeda, mereka menggunakan nama yang berbeda. Meskipun Lin Ming dan Tian Mingzi telah berulang kali menggunakan istilah Magic Cube, Xiao Moxian tidak tahu apa yang mereka maksud. Sangkar hati iblis, hancurkan. Lin Ming berteriak keras. Magic Cube memunculkan pusaran energi yang berputar seperti gergaji. Jaring iblis hati besar yang dibentuk oleh budak iblis terkoyak oleh kubus ajaib. Saat budak iblis itu benar-benar mati, ia mengeluarkan jeritan yang membuat paru-parunya mual. Namun, ia tidak bisa mengubah nasibnya karena ditelan oleh Magic Cube. Itu berubah menjadi aliran energi abu-abu yang dikumpulkan ke dalam Magic Cube. Budak iblis pada awalnya adalah bentuk kehidupan iblis hati. Setan hati, jiwa, pikiran, kehendak, semua ini berada di bawah kategori ilahi dalam trifekta esensi, energi, dan ilahi, sehingga ia sepenuhnya ditekan oleh kubus ajaib. Menggunakan kubus ajaib untuk menelan budak iblis itu terlalu sederhana.
Magic Cube abu-abu berputar di telapak tangan Lin Ming. Lin Ming dan Xiao Moxian langsung mendapatkan kembali kebebasan mereka untuk bergerak, semua hantu iblis hati dan ilusi tak berujung di sekitar mereka segera menghilang. Saat itu juga, kulit Tian Mingzi menjadi sangat jelek. Seluruh tubuhnya bergetar karena marah, sangat marah hingga matanya hampir keluar dari rongganya. Jadi begitulah adanya, saya akhirnya melihat. Saya tidak pernah membayangkan hal ini mungkin terjadi. Tak kusangka Magic Cube itu didapat oleh kalian semua, hahaha. Ironis sekali, selama 50.000 tahun aku telah melakukan segala dayaku untuk secara diam-diam mencari benda yang kini ada di tanganmu ini, namun aku tidak pernah mengetahui semua ini. Tian Mingzi tidak merasakan apapun selain kebencian dan kebencian di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Magic Cube ada di tangan Lin Ming, maka betapa indahnya jika dia membunuh Lin Ming ketika dia masih kecil dan lemah. Tian Mingzi, kamu sudah selesai. Hari ini aku akan membunuhmu, demi diriku sendiri, dan juga demi jutaan jiwa yang mati demi tanah suci bulu hijau. Lin Ming mengumpulkan seluruh kekuatannya, menuangkan setiap ons terakhir ke dalam Magic Cube. Untuk sementara waktu, 1 triliun bintang seakan-akan padam seiring dengan jatuhnya dunia ke dalam ruang abu-abu yang gelap. Tian Mingzi merasakan kekuatan mengerikan masuk ke dalam tubuhnya dan mengunci jiwanya. Magic Cube adalah alat ilahi jiwa. Ketika Lin Ming masih lemah, Magic Cube hanya mampu berfungsi sebagai pertahanan pasif. Ketika sesuatu menerobos lautan spiritualnya dan mencoba merebut tubuhnya, barulah Magic Cube akan melakukan serangan balik dengan sendirinya. Tapi sekarang, dengan kekuatan Lin Ming yang telah meningkat ke alam dewa ilahi, dia mampu menstimulasi pergerakan Magic Cube. Ini sangat berbeda dari masa lalu. Magic Cube dapat dikendalikan oleh Lin Ming dan digunakan untuk menyerang musuh. Bahkan jika jiwa musuh dilindungi oleh tubuh fana mereka, jiwa mereka masih akan terpengaruh oleh Magic Cube. Dalam badai jiwa yang liar dan maniak ini, Tian Mingzi merasakan jiwanya sendiri mengguncang kehidupan di tengah badai, hampir terkoyak dari tubuhnya di saat berikutnya. Untuk sementara waktu, dia merasa sulit mengendalikan pedang ular bayangan untuk membuatnya meledak. Terlebih lagi, masalah utamanya adalah sekarang dengan jaring budak iblis yang dihancurkan oleh Lin Ming, bahkan jika pedang ular bayangan meledak, Lin Ming masih bisa memblokirnya. Jika demikian, dia tidak hanya tidak akan bisa melukai Lin Ming tetapi dia juga akan kehilangan harta roh Empyrean miliknya dengan sia-sia. Dan pada saat ini, Lin Ming bergegas menuju Tian Mingzi seperti seekor harimau menuruni gunung. Kekuatan meletus dari tubuhnya saat kuil ungu Dao Palace mengumpulkan kekuatan bintang-bintang langit. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan menusukkannya ke kepala Tian Mingzi. Asura Surgawi Dao, pemusnahan iblis. Setelah Lin Ming membuka 9 bintang istana Dao, dia menggunakan teknik lain dalam Asura Sutra. Ini adalah keterampilan bela diri transformasi tubuh, dan sekarang dengan dukungan bintang-bintang surga, Lin Ming cukup kuat untuk menggunakannya. Melihat tombak Lin Ming ditusukkan ke arahnya dan bahkan menghancurkan ruang di sekitarnya, kulit Tian Mingzi sangat berubah. Dia mengingat pedang ular bayangan, dan tanpa memikirkan bahaya bagi hidupnya, dia mengeluarkan seteguk esensi darah lagi dan meludahkannya ke pedang ular bayangan. Setelah pedang ular bayangan menyerap esensi darah ini, warnanya berubah menjadi hitam kemerahan. Angin iblis menderu-deru, seperti 10.000 hantu yang berduka menyerukan keadilan. Biarpun kamu punya Magic Cube, terus kenapa? Di masa lalu, Mo Eversnow tidak bisa membunuhku bahkan ketika dia membakar jiwanya, dan sekarang kekuatanku tidak bisa dibandingkan dengan diriku 50.000 tahun yang lalu. Tian Mingzi meraung dengan liar. Dia menggenggam pedang ular bayangannya dan memotong ke arah Lin Ming. Ini adalah serangan terkuat Tian Mingzi, yang dia lakukan dengan menghabiskan nyawanya secara berlebihan. Menghadapi pedang ini, ekspresi Lin Ming acuh tak acuh. Kekuatan 15 miliar jin muncul dari tubuhnya. Didukung oleh teknik misteriusnya, kekuatannya meningkat lagi menjadi kekuatan 5 naga. Bang! Ledakan sonik yang mengerikan meledak seperti bintang yang meledak. Dunia runtuh di sekitar mereka. Tian Mingzi merasakan kekuatan luar biasa besar menyerbu tubuhnya, menyebabkan telapak tangannya bergetar, lengannya mati rasa dan pedang ular bayangan terbang menjauh dari tangannya. Apa? Tian Mingzi berteriak, sangat terkejut. Meskipun dia berspekulasi bahwa kekuatan Lin Ming telah meningkat setelah membuka 9 bintang istana Dao, dia tidak pernah membayangkan itu akan sampai pada tingkat seperti itu. Serangan Lin Ming bahkan bisa menghancurkan sebuah planet. Dengan kekuatan tubuhnya saja, Lin Ming telah mencapai batas yang mengerikan. Dan ketika didukung oleh esensi sejati dan esensi astral, siapapun yang menghadapi Lin Ming akan merasa seolah-olah mereka sedang menghadapi naga besar kuno dalam bentuk manusia. Mati, Lin Ming meraung. Dia mencengkeram tombaknya, mengarahkannya ke kepala Tian Mingzi dan menghancurkannya. Tian Mingzi dengan putus asa memutar hukum luar angkasa untuk menghindari serangan tombak ini. Namun pada saat itu, kekuatan yang sangat besar telah menyebabkan ruang angkasa runtuh, membuat hukum luar angkasa tidak dapat digunakan. Tian Mingzi menatap tanpa daya saat tombak yang sangat menakutkan ini meluncur ke arah kepalanya sendiri. Waktu sepertinya melambat. Rasa putus asa dan keengganan yang kuat membengkak dalam hati Tian Mingzi. Lin Ming terlalu kuat. Setelah membobol 9 bintang istana Dao, dia bisa dengan jujur dan terbuka berhadapan dengan Raja Dunia sejati. Selain itu, dengan Magic Cube yang mendukungnya, kekuatannya sudah memungkinkan dia untuk memerintah wilayahnya sendiri di alam ilahi. Dia bukan lagi seorang jenius muda tapi seorang tuan. Di momen hidup atau mati ini, Tian Mingzi memutar kepalanya ke samping. Tapi kemudian,
Tombak Lin Ming masih menabrak bahu kanannya. Kaca, dengan suara ledakan yang keras, kekuatan mengerikan dari 5 naga jatuh ke tubuh Tian Mingzi seperti air terjun yang tak ada habisnya. Esensi sejati pelindungnya hancur dan semua tulang di seluruh sisi kanannya langsung hancur seperti ranting. Organ-organnya pecah dan darah serta daging terciprat keluar. Tombak Lin Ming dengan paksa merobek separuh tubuh Tian Mingzi, merobek paru-paru kanannya dan hampir memotongnya menjadi 2. Pada saat itu, murid-murid Tian Mingzi kehilangan fokus. Bagian kanan tubuhnya terkulai ke bawah dan tangannya dibiarkan tergantung, dengan darah mengalir keluar dari tubuhnya. Bahkan di masa-masa biasa, luka seberat itu hampir membunuh Tian Mingzi. Ini bukanlah serangan yang mampu dilakukan oleh Raja Besar Dunia. Terlebih lagi, Tian Mingzi berada dalam kondisi hampir kelelahan saat ini tanpa banyak energi yang tersisa. Sebelumnya dia telah berulang kali memaksakan esensi darahnya untuk menggunakan teknik rahasianya. Dan kini, menerima luka yang begitu parah hampir menghancurkan sumber kehidupannya. Sumber kehidupan seseorang adalah fondasinya. Setelah hancur, hampir mustahil untuk terus hidup. Bahkan pil dewa yang transenden hanya akan mampu memperpanjang umurnya sedikit. Cepat atau lambat, kematian akan datang merenggut mereka. Anda, Tian Mingzi tertawa kecil, muntah darah sepanjang waktu. Setahun yang lalu dia bergegas ke Gadbur Ying Ridge dengan ambisi besar dalam pikirannya. Dengan budidaya Raja Dunia hebatnya, dia memburu mendiang transformasi ilahi Lin Ming. Tapi, dia tidak pernah membayangkan bahwa peristiwa yang seharusnya menjadi kesempatan keberuntungan terbesar dalam hidupnya ini justru mengarah pada nasibnya saat ini. Semua orang yang memburu Lin Ming, apakah mereka Raja Dunia atau setengah langkah Empyrean, dibunuh oleh Lin Ming, satu persatu. Bukan hanya itu, tapi dia memiliki Magic Cube dan warisan dari banyak pembangkit tenaga listrik. Karakter seperti itu sama menakutkannya dengan Dewa Iblis sejati. Namun, tidak ada yang tahu tentang semua ini karena semua orang yang memburunya telah mati. Dia akan menjadi monster aneh yang bersembunyi di balik bayang-bayang para junior, sebuah eksistensi yang kekuatannya sudah melampaui raksasa generasi tua. Engah, Tian Mingzi memuntahkan seteguk darah. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi yang keluar dari sela bibirnya hanyalah darah yang semakin banyak. Dan saat ini, Lin Ming meninju dengan tinjunya, menghantam tenggorokan Tian Mingzi. Triliunan benang esensi sejati dari aliran latihan kekuatan seperti sutra langsung meletus di tenggorokan Tian Mingzi, mengubah tulang punggungnya menjadi daging yang berlumpur. Kepala Tian Mingzi terjatuh dengan sudut yang canggung. Senyuman enggan dan sedih masih tersungging di bibirnya, membuatnya tampak seperti boneka mengerikan. Kemudian, Lin Ming mengeluarkan Phoenix Blood Spear dan menyapukannya, memotong kepala Tian Mingzi. Seorang individu yang galak dan ambisius, seseorang yang telah hidup selama 100.000 tahun, seseorang yang akan segera memasuki setengah langkah wilayah Empyrean, telah dibunuh oleh Lin Ming seperti ini. Kepalanya terpental ke tanah seperti bola karet, matanya bulat sempurna, mati karena penyesalan abadi. Bab 1540, debu mengendap. Melihat kepala Tian Mingzi terjatuh ke tanah, Xiao Moxian masih merasa semua ini tidak nyata. Dia mengingat 10 tahun terakhir yang dia habiskan bersama Lin Ming, mengalami segala macam perubahan dan pergolakan drastis, naik turun yang mereka lalui dengan bahaya hidup atau mati yang berulang-ulang. Akhirnya, kekuatan mereka meningkat pesat dan perlahan-lahan mereka membunuh orang-orang yang memburu mereka. Semua ini seperti mimpi abadi. Xiao Moxian bahkan merasa bahwa 10 tahun terakhir ini jauh lebih kaya dan penuh gairah dibandingkan semua pengalaman hidupnya sebelumnya. Semua bahaya dan harapan itu telah menjadi kenangan tak terlupakan yang terpatri di tulangnya. Dan di tengah semua bahaya ini, Xiao Moxian hanya memainkan peran pendukung. Namun meski begitu, dia telah memperoleh panen besar-besaran. Bukan hanya kultivasi dan kekuatannya yang meningkat, tetapi mentalitas dan kemauannya juga telah berkembang. Melihat Lin Ming sekali lagi, dialah yang telah membantu membimbingnya melalui semua ini. Dalam hal bagaimana mentalitas dan kekuatannya tetap konstan selama ini, tidak perlu disebutkan lagi. Xiao Moxian kira-kira bisa menebak bahwa sebagian besar hampir 60 tahun kehidupan Lin Ming telah berlalu dalam lingkungan seperti itu. Dia telah berkembang hingga ke titik sekarang dengan mengalami petualangan tanpa akhir, pertempuran, dan pembantaian hidup atau mati. Xiao Moxian tiba-tiba berpikir bahwa tidak aneh jika Lin Ming memiliki prestasi seperti itu di usianya yang masih muda. Lin Ming hanyalah seorang seniman bela diri dari alam bawah dan saat ia berlatih seni bela diri ia harus mengatasi segala macam kondisi yang tidak menguntungkan. Dibandingkan dengan keturunan Empyrean dari alam ilahi, Lin Ming tidak berbeda dari semut hingga makhluk abadi. Namun, kesulitan berlapis inilah yang menyebabkan mitos Lin Ming. Pengalaman Lin Ming dan kesulitannya selama hampir 60 tahun adalah hartanya yang paling berharga. Pedang harta karun diasah melalui proses temper dan aroma bunga plum datang bersama hawa dingin yang membekukan. Semua hal yang dialami Lin Ming jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan keturunan Empyrean manapun. Misalnya, dalam 10 tahun terakhir ini, jika bukan Lin Ming yang mengalami pengalaman ini tetapi beberapa keturunan Empyrean biasa, bahkan jika kekuatan mereka sama dengan miliknya, mereka pasti sudah mati berkali-kali. Tentu saja, Xiao Moxian juga sangat menyadari bahwa pencapaian Lin Ming saat ini tidak mungkin terjadi tanpa peluang keberuntungan dan pertemuan yang tidak disengaja. Dia segera teringat respon tiba-tiba yang ditunjukkan Tian Mingzi setelah melihat Magic Cube. Benda apa itu? Xiao Moxian tiba-tiba dipenuhi rasa ingin tahu. Saat ini,
Lin Ming telah berjalan di dekat mayat Tian Mingzi. Dia mengambil cincin spasial Tian Mingzi dan kemudian membentuk segel dengan tangannya, memanggil diagram Dao yang tampak ganas ke depannya. Roda Karma Setan Segudang. Asura Heavenly Dao bukanlah metode budidaya ortodoks. Kehidupan Asura Roadmaster juga dipenuhi dengan pembantaian dan kematian. Meskipun roda karma setan segudang ini dapat digunakan untuk menyerang musuh, roda ini juga dapat digunakan untuk menyerap energi esensi musuh untuk diri sendiri. Kemudian, semua energi esensi dalam tubuh Tian Mingzi ditarik keluar oleh roda Myriad Demon Karmik. Bahkan energi esensi Ash Murder yang tersebar ke udara setelah kematiannya dikumpulkan oleh Myriad Demon Karmik Wheel. Energi esensi ini adalah esensi kehidupan Tian Mingzi dan Ash Murder. Jika Lin Ming tidak mengumpulkannya dengan roda Myriad Demon Karmik, maka setelah beberapa puluh ribu tahun, energi esensi yang tersegel di dalam makam Bai Qi perlahan-lahan akan berkembang menjadi ada tanpa memikirkannya sendiri. Mereka hanya hantu yang tahu menelan orang lain. Di banyak alam mistik, hantu jenis ini bisa menjadi sumber bahaya besar. Sekarang Lin Ming telah menyegel semua energi esensi ini ke dalam roda Myriad Demon Karmik, situasi ini secara alami tidak akan terjadi. Energi esensi semua makhluk hidup, gunakanlah olehku. Lin Ming menjentikkan jarinya dan energi esensi dalam roda Myriad Demon Karmik dialihkan menuju batu embrio roh esensi. Energi esensi yang dikeluarkan lebih cocok untuk mengolah avatar. Jika itu adalah jati diri Lin Ming maka meskipun menyerap energi esensi ini dapat meningkatkan budidaya tubuhnya, terlalu banyak akan meninggalkan bahaya tersembunyi di dalam dirinya. Tapi, batu embrio roh esensi dipelihara dari energi esensi tak terbatas yang dikumpulkan oleh formasi susunan makam Dewa Binatang, jadi tidak perlu berhati-hati dengannya. Pada saat itu, semua energi esensi dituangkan ke dalam batu embrio roh esensi. Seluruh tubuh batu embrio roh esensi mengeluarkan suara berderak saat otot dan organnya menggeliat. Semua vitalitas darah ini diserap sepenuhnya olehnya, dan kekuatan serta esensi astral di dalam avatar terus berkembang. Tubuh batu embrio roh esensi mirip dengan tubuh orang suci. Dengan kata lain, itu adalah eksistensi yang khusus dibiarkan untuk transformasi tubuh. Metode budidayanya juga mirip dengan metode para suci. Jika seseorang harus mendeskripsikan basis budidaya batu embrio roh esensi, maka menggunakan batas Saint Lord dari ras suci adalah lebih tepat. Dan setelah menyerap energi esensi dari Raja Dunia Hebat dan Empyrean setengah langkah, esensi astral di dalam avatar beredar dengan liar ke seluruh tubuhnya, bergabung dengan energi yang sudah ada di dalamnya sejak awal. Tanpa hambatan apapun, budidayanya meningkat sedikit. Ini adalah sesuatu yang sudah diharapkan Lin Ming. Batu embrio roh esensi dapat dengan mudah naik dalam batas budidaya. Apalagi batas kecil di alam Saint Lord, tidak akan ada hambatan bahkan ketika memasuki alam Holy Lord dari alam Saint Lord. Satu-satunya batasan pada budidaya avatar adalah budidaya Lin Ming sendiri. Dengan kata lain, jika budidaya Lin Ming sendiri kurang maka batu embrio roh esensi akan menemui hambatan. Selain itu, jika Lin Ming jauh lebih lemah dari avatarnya maka dia tidak akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan batu embrio roh esensi yang jauh lebih kuat. Lin Ming menghela nafas lega saat dia selesai. Agar energi esensi Tian Mingzi dan Ash Murder digunakan olehnya setelah kematian mereka, mereka benar-benar mati dengan menyedihkan. Lin Ming. Saat Lin Ming selesai, Xiao Moxian berkedip dan melihat ke arah Lin Ming. Saat Lin Ming bertemu dengan matanya yang lucu, pikirannya bergerak. Dia kira-kira bisa menebak apa yang dipikirkannya. Dia tertawa dan berkata, kamu ingin bertanya padaku apa itu Magic Cube, kan? Yang ingin aku ketahui adalah, hal seperti apa yang membuat kekasihku tumbuh dari seorang seniman bela diri biasa dari alam bawah menjadi talenta nomor 1 di rasnya. Kata Xiao Moxian, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Tapi, dia tiba-tiba mengubah topik dan berkata dengan sedikit kontradiksi, tapi, menurutku kamu tidak harus memberitahuku, ini seharusnya menjadi rahasia terbesar dalam hidupmu, dan jika kamu memberitahuku. Xiao Moxian mengeluarkan kata-katanya, sambil menatap Lin Ming. Lin Ming berpikir sejenak. Kemudian, dia menegakkan tubuh dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini memang rahasia terbesarku. Tapi, alasan saya bisa mencapai langkah ini bukan hanya karena Magic Cube. Magic Cube menemani saya selama masa muda saya ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di jalur seni bela diri dan membantu saya melewati masa tersulit di awal jalan saya. Karena saya bersedia mengeluarkan Magic Cube selama pertarungan saya dengan Tian Mingzi, saya tidak punya niat menyembunyikan kebenaran dari Anda. Terlebih lagi, selama petualangan melalui jalan Asura ini, aku perlahan akan mendapatkan kekuatan untuk melindungi kubus ajaib. Kekuatan Lin Ming saat ini cukup tinggi sehingga ia bisa mengalahkan Raja Dunia biasa. Namun, uji cobanya melalui jalan Asura belum berakhir. Lin Ming bermaksud untuk terus berlatih di sini sampai dia mencapai setidaknya alam dewa ilahi atau dewa suci setengah langkah. Mungkin dia bahkan akan menunggu sampai dia menerobos ke alam Holy Lord dan mampu membunuh Raja Dunia yang agung sebelum mempertimbangkan untuk pergi. Pada saat itu, Lin Ming akan dapat sepenuhnya menyempurnakan gerbang Primordius dan sepenuhnya mengendalikan istana surgawi Primordius. Kemudian, dengan mengandalkan harta roh Empyrean ini, bahkan jika seorang Empyrean mengejarnya, mereka mungkin tetap tidak bisa membunuhnya. Hanya dalam keadaan itu Lin Ming benar-benar dapat dengan bebas mengembara di alam ilahi dan menunjukkan keahliannya dalam bencana besar yang akan datang. Lin Ming mengangkat tangan kanannya dan kubus abu-abu melayang ke telapak tangannya, perlahan berputar, dipenuhi aura mistis. Dia berkata, Xianer, ini adalah kubus ajaib.
Saya tidak sengaja mendapatkannya ketika saya berumur 15 tahun, di sebuah restoran. Saat itu, saya sedang bekerja di restoran dan saat Lin Ming berbicara, Xiao Moxian tiba-tiba menutup mulutnya dengan tangannya. Dia menyeringai, kamu tidak perlu mengatakan apapun. Jika Anda cukup mempercayai saya untuk memberitahu saya rahasia terbesar Anda, saya lebih dari puas dengan itu. Meskipun aku penasaran, aku tidak terlalu perlu mengetahuinya. Saat kita meninggalkan jalan Asura, aku harus kembali ke istana surgawi Demon Dawn. Jika orang tuaku, kakekku, atau kaisar monster mengetahui apa yang terjadi di antara kami, maka mereka akan menjadi marah. Terlebih lagi, ada pertunanganku dengan putra keberuntungan Sein. Jika masalah ini menjadi masalah maka aku akan terkurung di tempat tinggalku dan bahkan surga pun tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Jika aku mengetahui rahasia kubus ajaibmu, meskipun aku tidak bersedia mengungkapkannya, itu tidak berarti seseorang tidak akan menggunakan teknik misterius untuk mengetahui informasi tentangmu dariku. Xiao Moxian sudah mempertimbangkan hal ini sejak lama. Saat Lin Ming mendengarkan ini, dia terdiam beberapa saat. Kamu, apakah kamu berencana untuk kembali ke ras monster dan ras iblis apapun yang terjadi? Jika Xiao Moxian tidak kembali ke ras monster dan iblis dan malah tinggal di dunia batin Lin Ming, maka tidak ada yang akan mengetahuinya. Xiao Moxian dengan ringan menghela nafas. Dia mengangguk, ya, aku akan kembali, karena mereka adalah bangsaku. Xiao Moxian adalah wanita yang sangat mandiri dan berpikiran bebas. Dia berani, dan jika dia menyukai sesuatu maka dia akan dengan ceroboh mengejarnya tidak peduli apa yang orang lain pikirkan atau katakan. Namun pada saat yang sama, dia tidak akan merosot menjadi budak yang bergantung pada pria manapun. Dia memiliki tujuan seni bela diri sendiri, pengejarannya sendiri, dan keyakinannya pada dirinya sendiri. Sama seperti Lin Ming yang tidak akan pernah mengkhianati umat manusia, Xiao Moxian tidak akan membuang rasnya sendiri. Meskipun masa depan dipenuhi dengan hal-hal yang tidak diketahui dan ketidakpastian, dia tidak akan menghindari masa depannya tetapi menghadapinya secara langsung. Saya mengerti. Lin Ming dengan lembut memeluk Xiao Moxian. Ayo tinggalkan tempat ini. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.